Bab 671. Ketika saya kembali ke Bailing, Li Fei melanjutkan kisah hidupnya yang penuh dengan kejahatan. Tao Xiang dan saya tinggal bersama Putri Cui Fangyu di rumah tua yang berada di sebelah pemakaman. Saya dapat melihat bahwa Tao Xiang sangat peduli pada anak itu, meskipun dia terus mengeluh bahwa dia adalah beban. Dia bahkan akan mengurus anak itu sendiri ketika dia pergi bekerja. Dia bahkan tidak pernah membiarkan saya menyentuh anak itu. Ia kemudian menambahkan, Tao Xiang sedang banyak urusan bisnis pada saat itu, jadi ia harus bepergian untuk bekerja setiap beberapa hari. Ia sudah hidup cukup mapan. Karena itu, saya rasa ia harus punya tempat tinggal di kota terdekat. Oleh karena itu, ia tidak terlalu sering tinggal di rumah lamanya. Kemudian matanya berbinar ketika dia berkata, suatu hari, aku memanfaatkan kesempatan saat Tao Xiang tidak ada dan mencari Bai Lili untuk membalas dendamku. Saat dia menyinggung Bai Lili, Li Fei memasang ekspresi bingung di wajahnya. Wanita itu, dia sebenarnya satu-satunya orang yang kubunuh yang tidak punya kecenderungan kasar. Tao Xiang mengatakan kepadaku bahwa, saat dia menemukan Putri Cui Fangyu, dia dirawat dengan baik dan tidak pernah disiksa. Karena itu, saat aku membunuhnya, ada sedikit keraguan di pihakku. Dia menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia berusaha menghilangkan ingatan itu. Namun, karena wanita itu menyebabkan kematian kakak keempat, dia harus mati. Setelah mengatakan ini, ekspresi wajah Li Fei berubah sangat cepat. Dia segera mengatupkan giginya dan berkata, ya, aku lupa memberitahumu sesuatu. Karena aku telah berkeliaran dan tidak memiliki tempat tinggal tetap, wajar saja jika aku harus mendapatkan mobil yang cocok. Semua orang tercengang oleh kata-katanya yang acak dan bertanya-tanya mengapa Li Fei tiba-tiba mengalihkan topik pembicaraan dari Bai Lili. Kau mengerti, aku membeli mobil jenazah. Hehehehe. Li Fei tersenyum jahat. Aku sudah terbiasa dengannya setelah bertahun-tahun. Aku baru saja membelinya. Lagi pula, aku hanya merasa aman saat duduk di mobil jenazah. Ditambah lagi, kemanapun mobil jenazah pergi, tidak ada halangan. Mobil itu adalah mobil yang sempurna untuk berlindung dan melarikan diri, dan itu adalah wadah yang sempurna untuk semua kepala itu. Hahaha. Semua orang di tempat kejadian terdiam. Jika ada yang bertanya-tanya tentang kesehatan mental Li Fei sebelumnya, mereka pasti tidak akan ragu bahwa dia benar-benar gila sekarang. Lagi pula, hanya orang mesum yang bisa bepergian dengan mayat dan anggota tubuh di dalam mobilnya sepanjang waktu. Setelah dia berhenti tertawa, dia lalu menambahkan, tentu saja, semua perlengkapanku juga ada di sana. Tapi, sebelum menyerang Bai Lili, aku pergi membeli peti mati, supaya lebih rahasia saat aku mengangkut mayatnya dari tempat kejadian. Setelah aku membunuh Bai Lili, aku membawanya kembali ke rumah tua di sebelah kuburan. Lalu, aku menggunakan metode paling canggih yang kuketahui untuk mengurus mayatnya. Dia kemudian menjelaskan lebih rinci tentang bagaimana dia menangani jenazah tersebut. Mengenai jenazah Bai Lili, saya masih ingat dengan jelas bahwa wanita itu masih muda dan cantik. Kulitnya lembut dan dia hampir seperti manusia sempurna. Setelah saya menyelesaikan seluruh proses, saya sangat puas dengan pekerjaan saya. Saya bahkan mengaguminya selama beberapa hari sebelum saya mengirim jenazahnya. Mesum, seru Ran Tao saat ia duduk di sebelah Zhao Yu. Wu Xiumin khawatir perkataannya akan memengaruhi Li Fei, jadi ia menatap tajam ke arah Ran Tao dan memberi isyarat agar ia diam. Tetapi, setelah aku membunuh Bai Lili, semuanya berbeda. Li Fei tiba-tiba tampak ketakutan saat berkata, aku tidak pernah menyangka akhir akan datang secepat ini. Aku sengaja berkendara lebih jauh, seperti sebelumnya, dan menyembunyikan mayat Bai Lili di salah satu hutan. Tetapi, saat aku mengemudi kembali, aku mendengar di radio bahwa mereka telah menemukan mayatnya. Matanya terbelalak saat ia mengingat kembali momen itu. Bagian yang paling mengejutkan adalah mereka menyebut nama Bai Lili. Saya mendengarkan dengan saksama dan menyadari bahwa mereka tidak hanya tahu bahwa almarhum adalah Bai Lili, mereka bahkan tahu bahwa Bai Lili tinggal di Nanjiang, tahu usianya, dan bahkan tahu latar belakangnya. Li Fei menarik rambutnya dengan gugup saat berbicara. Saya ingat saat itu, kepala saya hampir meledak.
Saya tidak mengerti mengapa kali ini berbeda dari sebelumnya. Bahkan jika mayatnya ditemukan begitu cepat, mereka seharusnya tidak dapat menemukan identitasnya begitu cepat. Bahkan tidak ada kepala, dan dia dikirim begitu jauh. Itu benar-benar mengejutkan saya. Ia kemudian menambahkan, lalu, ketika saya mendengar tentang perbandingan gen dan hal-hal semacam itu kemudian, saya benar-benar takut. Saya khawatir polisi akan menemukan kami jika kami tetap tinggal di Bailing, dan saya ingin bepergian ke selatan, ke suatu tempat yang sangat jauh, dengan sangat sedikit orang. Dia menggelengkan kepalanya. Tapi, sebelum pergi, aku khawatir tidak akan berhasil jika aku terus menyimpan barang-barang itu di mobilku. Jadi, aku menyimpan semua barang itu di gudang penyimpanan di rumah lama. Hahaha. Li Fei tertawa muram, dan itu membuat semua orang merinding. Aku tidak mengerti apa yang kupikirkan saat itu. Aku menyimpan semuanya di lubang penyimpanan dan menutupi pintu masuk dengan barang-barang acak. Sejujurnya aku pikir Tao Xiang tidak akan pernah menemukan barang-barang itu. Atau mungkin, dalam pikiranku, aku ingin Tao Xiang tahu bahwa aku membunuh Bai Lili dan membalas dendam untuk kakak keempat. Kurasa itu sebabnya aku menyembunyikan kepala Bai Lili di lubang penyimpanan. Hehehehehe. Pada saat itu, Li Fei bertingkah semakin gila. Kestabilan mentalnya jelas sedang menurun. Li Fei, maksudmu kau menyimpan semua kepala dan semua peralatan di gudang penyimpanan di rumah lama? Wu Xiumin segera mengajukan pertanyaan langsung. Tapi, kami sudah mencari di seluruh tempat dan tidak menemukan apapun. Kepala-kepala itu kemudian muncul di harta karun Tao Xiang, yang tentu saja diketahui oleh Wu Xiumin. Namun, dia menanyakan hal ini untuk memancing Li Fei agar membocorkan informasi. Itulah yang terjadi kemudian. Li Fei menghentikan tawa jahatnya dan melanjutkan ceritanya. Sebenarnya, setelah aku pergi, aku langsung menyesalinya. Tapi, aku membiarkannya pergi begitu saja. Aku benar-benar tidak pernah menyangka akan berakhir seperti itu. Seperti apa? Wu Xiumin dengan cepat mengungkapkan rasa penasarannya, sehingga dia bisa membuat Li Fei merasa puas saat menjawabnya. Mari kita bicarakan tentang diriku terlebih dahulu. Setelah meninggalkan Bailing, aku berkendara ke selatan dan pergi ke banyak tempat yang tidak kukenal. Namun, aku tidak pernah bisa menemukan perasaan yang sama seperti sebelumnya. Li Fei jelas dalam keadaan tertekan saat berbicara. Aku merasa bahwa, setelah aku meninggalkan Bailing, tanpa beberapa kepala dan tanpa perlengkapanku, rasanya seperti jiwaku telah diambil dan aku menjadi kacau selama berhari-hari. Dia menggelengkan kepalanya. Namun, saya mulai berkencan dengan beberapa wanita. Namun, saya tidak berani menghabiskan waktu terlalu lama dengan satu orang. Saya selalu melarikan diri ketika sudah hampir waktunya. Saya juga menjual mobil jenazah dan mulai mengendarai mobil biasa. Setiap hari, saya menghabiskan hidup saya dengan bermalas-malasan. Awalnya, saya ingin kembali ke karir lama saya, tetapi saya perlahan menyadari bahwa waktu telah berubah dan semuanya tidak seperti sebelumnya. Dia lalu menjelaskan apa maksudnya dengan ini. Kartu identitas bisa digesek seperti kartu kredit, jadi tidak ada yang bisa dipalsukan. Ditambah lagi, polisi mulai mengonfirmasi identitas korban menggunakan perbandingan DNA. Dengan demikian, memenggal kepala dan tangan saya tidak akan efektif lagi. Selain itu, ada begitu banyak kamera pengintai di mana-mana, jadi saya tidak mungkin menjadi pencuri, apalagi menjadi pembunuh. Wajahnya berubah serius, diwarnai kesedihan. Keterampilan yang diajarkan guru itu kepadaku saat itu, tidak satu pun berguna. Tiba-tiba, aku merasa ingin menyerah. Bahkan, jika aku tidak merasakan semacam penghargaan dari beberapa wanita yang pernah kukencani, aku mungkin telah bunuh diri. Dia tampak seperti hendak menangis ketika berkata, saya bahkan tidak punya banyak uang, jadi untuk memenuhi kebutuhan hidup sederhana, saya tidak punya pilihan selain mulai mencari pekerjaan di rumah duka. Namun, peraturan rumah duka di selatan dan utara sangat berbeda, karena di selatan, manajemennya jauh lebih ketat, jadi saya tidak punya kesempatan. Sekarang dia tampak sangat menderita. Karena itu, saya tidak punya pilihan selain kembali ke utara. Kemudian,
Saya mendapat tugas di kota pesisir dan bekerja selama beberapa tahun. Kemudian, Li Fei mulai tertawa jahat lagi. Selalu ada jalan keluar, iya. Aku tidak pernah menyangka akan menemukan titik balik lain di saat yang paling putus asa dalam hidupku. Dia menyeringai gila saat berkata, suatu hari, setelah saya selesai mengurus jenazah di rumah duka, saya pergi ke kedai mie di seberang jalan. Tiba-tiba, ada seseorang yang duduk di meja di seberang saya. Matanya terbelalak saat dia tertawa dan berseru, hehe. Kupikir aku tidak akan pernah melihat Tao Xiang lagi. Siapa yang mengira dia akan muncul di hadapanku di sebuah kedai mie? Bab 672. Aku tidak tahu bagaimana Tao Xiang menemukanku. Li Fei membuka tutup cangkir koknya dan menghabiskannya. Dia bahkan mulai mengunyah beberapa es batu. Dia bilang dia kebetulan bertemu denganku, tapi kurasa tidak sesederhana itu. Li Fei melanjutkan, saat itu, aku takut, tapi juga senang melihatnya. Aku takut dia sudah tahu bahwa aku adalah pembunuh kasus mayat perempuan tanpa kepala dan ingin mengungkapku. Tapi, aku juga sangat senang bisa bertemu dengannya lagi. Ia lalu menambahkan, lalu, setelah kami berbincang lebih lanjut, saya menyadari bahwa ia benar-benar tidak tahu apapun tentang kepala-kepala itu. Saya mencoba bertanya tentang kisahnya juga. Ternyata, setelah mayat bayi Lili ditemukan, Tao Xiang juga mendapat masalah. Ia dikejar oleh musuh-musuhnya dan tidak punya pilihan selain melarikan diri bersama Putri Cui Fangyu. Li Fei berhenti sejenak untuk mengunyah beberapa es batu lagi, lalu berkata, saat itu, dia khawatir aku akan terjebak dalam situasinya. Jadi dia bahkan mengambil risiko untuk meninggalkanku pesan berkode rahasia di rumah tua itu sebelum dia melarikan diri, menyuruhku untuk melarikan diri juga. Jadi, dia jelas tidak tahu apa-apa tentang benda-benda di dalam gudang penyimpanan itu. Li Fei begitu asyik dengan ceritanya sendiri, dia tampak seolah-olah beban berat terangkat dari pikirannya saat berbicara. Kemudian, kami terus mengobrol tentang situasi terkini kami. Saat Tao Xiang berbicara, aku tahu dia merasa kematian bayi Lili mungkin melibatkanku. Namun, dia lebih menyukai kakak keempat daripada aku, jadi dia tidak terlalu mendalami topik itu. Li Fei mengangkat kepalanya, seolah-olah membayangkan Tao Xiang tepat di depannya saat dia berbicara tentangnya. Tao Xiang adalah orang yang sangat berhati-hati. Dia tidak memberitahuku alamatnya, dia juga tidak membiarkanku melihat Putri Cui Fangyu. Namun, dia memberitahuku tentang sesuatu yang lain, sesuatu yang dapat mendatangkan keberuntungan. Matanya terbelalak. Dia bilang ada yang mau menawar tinggi supaya dia bisa mencuri batu permata di pameran di ibu kota. Setelah dia mencurinya, dia bilang akan menerima uang tunai 2 juta. Tapi, dia bilang dia kekurangan satu asisten yang bisa dipercaya. Ia menyeringai saat mengingat hari itu. Saya tahu bahwa ia ingin membantu saya, karena ia melihat bahwa saya berada dalam situasi yang lebih buruk daripada dirinya. Jadi, ia mengundang saya untuk ikut mencuri batu permata itu. Li Fei mengingat dengan saksama, saya langsung mengatakan kepadanya bahwa saya sudah tidak bisa berlatih lagi dan mungkin tidak bisa banyak membantunya, tetapi dia bersikeras agar kami bekerja sama dan mengatakan bahwa saya hanya akan menjadi asistennya, yang tidak memerlukan keterampilan apapun. Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan memberi saya sepertiga dari uangnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja, saya tidak bisa menolak tawaran sebesar itu. Jadi, saya berhenti dari pekerjaan saya di rumah duka hari itu juga dan mengendarai mobil saya kembali ke ibu kota bersamanya. Awalnya, semuanya berjalan lancar. Tao Xiang memenuhi reputasinya sebagai raja pencuri. Sebenarnya, yang saya lakukan hanyalah berjaga-jaga. Kalau tidak, saya tidak banyak membantu, dan lagi pula, dia benar-benar bisa melakukan semuanya sendirian. Dia terkekeh pelan, mengingat Tao Xiang. Dia benar-benar berbeda dariku. Dia seperti Superman, ahli dalam berbagai macam metode canggih. Bahkan sampai saat-saat terakhir, ketika dia mendapatkan batu permata itu, aku masih tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Li Fei berkata, setelah kita mendapatkan batu permata itu, satu-satunya bagian dari misi kita yang tersisa adalah memperdagangkannya. Sebagai raja pencuri,
Tao Xiang tidak pernah mengekspos dirinya sendiri. Itulah juga alasannya mengapa dia ingin aku membantunya. Ternyata dia ingin aku menyelesaikan transaksi dengannya. Matanya kembali membelalak lebar. Tentu saja, saya tidak punya alasan untuk menolaknya, karena saya akan bisa mendapatkan 600.000 uang tunai setelah transaksi selesai. Dengan uang tunai sebanyak itu, saya bisa hidup dengan nyaman selama sisa hidup saya. Jadi, saya pergi. Kami sepakat untuk melakukan perdagangan di bawah menara televisi yang terbengkalai di pinggiran kota. Baru setelah saya melihat beberapa pria berjanggut berdiri di sana, saya menyadari bahwa orang-orang yang menyewa Tao Xiang untuk mencuri batu permata itu adalah orang asing. Dia menggelengkan kepalanya. Meskipun aku hidup menyendiri dan selalu menyendiri, aku bisa tahu ada yang tidak beres saat menatap mata orang-orang asing itu. Seperti dugaanku, saat aku menunjukkan batu permata itu, mereka langsung mengeluarkan senjata dan ingin membunuhku agar aku diam. Li Fei berkata dengan cemas, untungnya, Tao Xiang sudah mengantisipasi hal ini dan melemparkan gas air mata. Dia kemudian menarikku menjauh dengan lenganku. Pada saat yang genting, aku menyambar kembali batu permata itu dan mulai berlari ke belakang dengan seluruh kekuatanku. Karena orang-orang asing itu sangat cepat, mereka mengejar kami dan mulai menembaki kami. Dia mulai terengah-engah sekarang, seolah-olah dia sedang menghidupkan kembali momen itu. Aku benar-benar mengira kita berdua akan celaka. Selain berlari, kami tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tiba-tiba, ada lereng yang tidak kami sadari, dan kami pun jatuh. Sayangnya, kepala Tao Xiang membentur batu besar saat kami berguling menuruni lereng itu. Aku tidak melihatnya dengan jelas, tetapi dia sama sekali tidak bereaksi ketika aku berteriak padanya. Dia menggelengkan kepalanya, mengingat kejadian itu, kami berakhir di selokan yang dalam. Lalu, saya mengangkatnya dan membawanya menyusuri selokan kembali ke mobil saya. Lalu, kami melarikan diri secepat yang kami bisa. Namun, kata Li Fei dengan sedih, Tao Xiang terluka parah. Dia mengerang di dalam mobil, dan mulutnya bahkan berbusa. Tidak peduli seberapa keras aku berteriak padanya, dia tidak menanggapi sama sekali. Aku panik saat itu, karena aku tidak punya banyak uang dan aku tidak tahu harus menyetir kemana. Ia kemudian berkata, kami jelas tidak bisa pergi ke rumah sakit, dan kami juga tidak bisa menginap di hotel manapun. Saya bahkan tidak tahu di mana Tao Xiang tinggal dan saya tidak punya rumah untuk kembali. Li Fei berkata dengan sedih, saya hanya bisa membiarkannya tidur di mobil dan tetap koma. Saya tahu Tao Xiang akan tamat jika terus seperti ini. Saya benar-benar tidak punya pilihan selain langsung kembali ke Bailing, lalu pergi ke rumah tua di sebelah kuburan untuk menenangkannya. Dia menggelengkan kepalanya. Saat itu, Tao Xiang tidak dalam kondisi yang baik. Saya merasa dia mungkin tidak akan selamat malam itu, tetapi saya tidak melihat adanya luka luar yang jelas saat memeriksa kepalanya. Namun, dia seperti orang yang sedang dalam kondisi vegetatif. Dia tidak bisa makan atau minum, jadi saya hanya bisa mencari cara untuk memasukkan cairan ke dalam tubuhnya. Matanya kembali membelalak. Saya ingat kami tinggal di rumah lama selama 1 atau 2 hari dan Tao Xiang benar-benar bau, jadi saya menanggalkan pakaiannya dan memandikannya dengan spons. Anehnya, ketika saya melepas jam tangannya, saya menyadari bahwa jam tangannya berlapis ganda. Ada pengait di bawahnya, dan setelah saya membukanya, saya melihat ada sesuatu seperti radar yang terus berbunyi bip. Dia menatap ke kejauhan sambil berbicara, seolah-olah dia sedang melihat jam tangan saat itu juga. Meskipun saya tidak mengikuti perkembangan zaman, setidaknya saya bisa memahami beberapa hal mendasar, jadi saya tahu bahwa jam tangan Tao Xiang bukanlah barang biasa. Jadi, saya mencarinya di internet dan menyadari bahwa barang itu adalah sistem alarm GPS berteknologi tinggi milik militer. Li Fei berkata, awalnya, saya pikir GPS itu terhubung dengan Putri Cui Fangyu, sehingga Tao Xiang dapat menemukannya setiap saat. Namun, saya perlahan menyadari bahwa GPS itu mungkin benar-benar mengarah ke Bailing. Akhirnya, saya memikirkannya matang-matang. Karena Tao Xiang adalah raja pencuri, dia telah mencuri banyak barang menakjubkan di masa lalu. Sistem alarm GPS itu mungkin menunjuk ke lokasi harta karunnya.
Li Fei menggelengkan kepalanya dan mengakui, sebenarnya, aku tidak terlalu memikirkannya saat itu. Satu-satunya pikiranku adalah aku ingin menyelamatkan Tao Xiang dan juga mendapatkan uangnya. Jadi, aku mengikuti GPS. Aku tidak pernah menyangka bahwa GPS akan membawaku ke makam kakak keempat. Tao Xiang telah menyembunyikan harta karunnya di makam Dumanting. Li Fei berbicara dengan sangat cepat sekarang. Saya terkejut. Bagaimanapun, bertahun-tahun telah berlalu, tetapi Tao Xiang masih mencintai junior kita. Dia bahkan menyembunyikan hartanya di makamnya, hampir seperti itu adalah kenangan untuknya. Kemudian, Li Fei menggosok kedua tangannya dan berkata, saya segera menemukan sekop logam dan menggali sepanjang malam. Seperti yang diharapkan, saya menemukan sekotak besar harta karun. Tentu saja, saya sangat senang dan gembira. Saya segera memindahkan harta karun itu ke dalam mobil dan kembali ke rumah lama. Kemudian, wajah Li Fei berubah serius dan dia berkata perlahan, tetapi, aku tidak pernah menyangka bahwa, ketika aku kembali ke rumah tua dengan harta karun di tanganku, aku akan melihat Tao Xiang, yang telah terbangun, berlari ke arahku dengan sekop logam di tangannya. Ketika dia sampai di sana, dia memukul kepalaku dengan benda sialan itu. Bab 673. Awalnya, aku benar-benar terkejut. Li Fei berkata cepat. Aku tidak tahu bagaimana Tao Xiang tiba-tiba terbangun. Aku juga tidak mengerti mengapa dia menyerangku. Pukulan keras itu membuatku jatuh ke tanah. Lalu, Tao Xiang benar-benar mulai bertingkah gila. Dia membanting sekop ke kepala dan tubuhku berulang kali, sementara aku berguling-guling kesakitan. Aku benar-benar berpikir bahwa dia akan membunuhku. Li Fei mengakui. Saya terpojok, jadi saya tendang dia. Dia jatuh, lalu kami mulai saling pukul. Meskipun Tao Xiang telah koma selama beberapa hari, dia masih sangat kuat. Saya tidak bisa menang melawannya, dan pada akhirnya, saya pikir saya mungkin akan mengambil vas dan memukul kepalanya dengan vas itu dan membuatnya pingsan. Kenang Li Fei. Setelah dia jatuh ke tanah, tiba-tiba aku menyadari bahwa Tao Xiang telah berlari dari ujung utara rumah. Aku berlari dan melihat bahwa dia telah membuka pintu masuk ke lubang penyimpanan. Itu menjelaskan mengapa dia ingin membunuhku. Dia pasti telah melihat barang-barang yang kutinggalkan di sana di masa lalu. Kemudian, ketika dia melihatku kembali dengan harta karunnya, dia berpikir yang terburuk. Li Fei menggosok kedua tangannya dengan cemas dan melanjutkan ceritanya. Sebenarnya, sejujurnya, aku tidak menyalahkan Tao Xiang, meskipun dia memperlakukanku seperti itu. Tao Xiang adalah satu-satunya kerabatku. Selain itu, dia tidak siap secara mental untuk semuanya, karena semuanya terjadi begitu tiba-tiba. Jadi, sangat bisa dimengerti jika dia tidak bisa menerimanya. Li Fei benar-benar tidak tampak marah tentang ini. Kemudian, Li Fei mengganti topik pembicaraan. Saat aku kembali untuk menjelaskan kepada Tao Xiang tentang apa yang telah terjadi, aku tidak pernah menyangka bahwa dia, yang baru saja tergeletak di tanah beberapa saat sebelumnya, tidak akan terlihat lagi. Dia menghilang begitu saja. Mata Li Fei membelalak saat mengingat momen itu. Saya ketakutan setengah mati. Saya segera mencarinya. Awalnya, saya pikir Tao Xiang akan membawa mobil saya dan melarikan diri, tetapi mobil saya masih terparkir di sana. Kemudian, saya mencari di sekitar rumah, tetapi tidak dapat menemukannya dimanapun. Kemudian, karena hari sudah gelap, saya akhirnya menyadari bahwa saya tidak akan dapat menemukannya. Dia menggelengkan kepalanya. Jadi, aku juga harus kabur dari sana. Karena itu, aku segera kembali ke rumah dan mengemasi kembali harta karun itu. Hal pertama yang terpikir olehku adalah kabur membawa harta karun itu. Tapi, aku memikirkannya lagi dan berasumsi bahwa Tao Xiang pasti telah melaporkan semua ini ke polisi. Begitu polisi datang dan melihat kepala-kepala dan barang-barang lainnya, aku tidak akan bisa kabur. Dia mengembuskan napas perlahan, lalu melanjutkan, jadi, karena saya ingin mengurusi hal-hal itu, saya memutuskan untuk membakar rumah itu. Li Fei tenggelam dalam ingatannya sendiri saat itu. Saya selalu menyimpan satu wadah bensin darurat di mobil saya karena saya dulu sering bepergian dan takut kehabisan di antah berantah. Jadi,
Saya segera mengambil bensin itu dan membawanya ke tempat penyimpanan. Saya ingin membakar semuanya. Matanya berbinar saat ia menceritakan kembali kejadian hari itu. Ketika saya memasuki tempat penyimpanan, hal pertama yang saya lihat adalah uang kertas yang berserakan di tanah. Uang kertas itu jatuh dari kantong plastik hitam. Kemudian, saya melihat salah satu guci tempat saya menyimpan kepala-kepala itu telah terbuka. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu menambahkan, saat itulah saya mengerti bahwa Tao Xiang telah menyembunyikan uang di lubang penyimpanan sebagai dana darurat. Ketika dia tiba-tiba terbangun, dia ingin mengambil uangnya. Namun, ketika dia mengambil uangnya, dia menyadari bahwa ada banyak barang lain di lubang penyimpanan itu. Kemudian, ketika dia melihat kepala-kepala itu, dia ketakutan. Dia menggelengkan kepalanya. Dia pasti sangat terkejut sampai membuang uangnya. Kemudian, dia benar-benar menyadari bahwa akulah yang meninggalkan barang-barang itu di sana, dan bahwa akulah pembunuh berantai dari kasus mayat perempuan tanpa kepala. Jadi, dia meninggalkan uang itu dan melarikan diri. Secara kebetulan, aku kembali ke rumah pada saat yang sama, jadi dia mengambil sekop logam dan ingin membunuhku. Itu adalah kesalahpahaman, sebuah takdir yang kejam. Mendengar Li Fei mencoba berargumen dengan dirinya sendiri, orang-orang yang mendengarkan tidak bisa setuju. Lagi pula, apa yang harus disalahpahami? Bukankah pembunuhan tetaplah pembunuhan? Tidak peduli siapa orangnya, mereka pasti akan bereaksi sama seperti Tao Xiang. Li Fei langsung melanjutkan ceritanya. Awalnya, saya menuang cukup banyak bensin, tetapi tiba-tiba saya menyadari bahwa, meskipun saya membakar semua benda itu, kepala-kepalanya akan tetap ada. Ditambah lagi, jika saya membakar rumah, saya akan menarik perhatian. Jadi, saya menyadari bahwa saya tidak dapat membakar rumah itu dan harus memikirkan cara lain. Li Fei tersenyum getir. Tiba-tiba, aku mendapat ide. Aku mulai mengemasi barang-barangku, termasuk kepala, peralatan, dan uang kertas. Lalu aku memasukkan semuanya ke dalam mobilku. Tentu saja, aku mengemas harta karun Tao Xiang, juga batu permata India. Dia memiringkan kepalanya ke samping, lalu memejamkan mata sejenak. Kemudian, aku mengevaluasi hidupku. Aku menyadari bahwa aku mungkin menjalani kehidupan yang sama sekali berbeda sejak saat itu dan seterusnya. Kemudian, karena aku mendambakan masa depan yang indah, aku kembali ke makam Dumanting. Ini karena aku belum mengubur lubang setelah aku menggali harta karun Tao Xiang, jadi kotak harta karun itu masih di dalam tanah. Ia menarik napas, lalu menambahkan, kemudian, saya membuka wadah itu dan memasukkan ke-6 kepala itu ke dalam kotak. Kemudian, saya mengunci kotak itu dan menguburnya di tempat asalnya. Saya melakukannya dengan sangat hati-hati, dan saya bahkan menemukan sedikit tanah kering untuk ditaburkan di atas tanah agar tidak ada jejak yang tertinggal. Kemudian, saya membuang semua wadah itu. Li Fei memasang ekspresi puas diri di wajahnya. Setelah melakukan itu, aku merasa jauh lebih baik. Aku merasa, jika Tao Xiang melaporkanku ke polisi, aku akan melaporkan secara diam-diam tentang hal-hal yang sekarang ada di kuburan. Jika polisi menemukan hal-hal itu, Tao Xiang akan menjadi tersangka, bukan aku. Kemudian, Li Fei berhenti lagi. Karena Wu Xiumin memahami psikologi kriminal, dia segera menyuruh Ran Tao untuk menaikkan suhu ruangan secara diam-diam. Dia kemudian menyuruh Cui Lizu untuk memberinya segelas jus jeruk hangat. Li Fei menyesap beberapa teguk dan menenangkan emosinya yang meluap-luap. Ia kemudian melanjutkan, lalu, aku punya harta karun Tao Xiang dan batu permata India. Kupikir aku punya segalanya dan bisa menjalani kehidupan yang baik sejak saat itu. Sayangnya, kenyataan yang ada tidak seperti itu. Dia menggelengkan kepalanya. Saya menyadari bahwa, meskipun harta karun Tao Xiang sangat berharga, barang-barang di dalamnya sangat sulit dijual, karena semuanya adalah barang curian. Jika saya ingin menjualnya, saya harus melalui jalur yang tepat. Dia mendesah. Tapi, kebanyakan orang yang merupakan pedagang bawah tanah hanya akan berurusan dengan pelanggan yang sudah dikenal. Karena aku orang asing, jika aku tiba-tiba mencari mereka untuk menjual barang curian,
mereka akan mencurigaiku sebagai mata-mata polisi atau mencuri semua barang jarahanku. Dia jelas masih sedikit frustrasi saat mengingat situasi itu. Untuk menukar semua barang itu menjadi uang tunai dengan cepat, aku hanya bisa mengambil risiko dan mengunjungi kakak keenam. Nama belakangnya Gao, tetapi aku sudah lama lupa namanya. Aku mendengar dari Tao Xiang saat kami dalam perjalanan ke ibu kota untuk mencuri batu permata itu bahwa kakak keenam menjalankan bisnis barang antik di suatu tempat di Bailing. Dia juga mengatakan bahwa dia punya banyak koneksi. Li Fei melanjutkan, jadi, kupikir mungkin kakak keenam bisa membantuku. Aku menemukannya berdasarkan alamat yang diberikan Tao Xiang sebelumnya. Saat aku menemukannya, dia berjalan dengan kruk dan terlihat sangat menyedihkan. Meskipun dia mengatakan bahwa dia terjatuh, kurasa dia benar-benar dipukuli. Kemudian, Li Fei mendesah, meskipun kita adalah murid dari guru yang sama, aku tidak punya pilihan selain menjual barang-barang yang bernilai belasan juta kepadanya dengan harga hanya 1 juta. Karena itu, aku tidak menjual semua barang Tao Xiang kepadanya, tetapi hanya setengahnya. Li Fei mengenang, tetap saja, 1 juta bukanlah jumlah yang sedikit bagi saya saat itu. Bahkan, itu adalah jumlah yang tidak pernah saya impikan. Jadi, saya mengambil uang itu dan meninggalkan Bailing. Dia menggelengkan kepalanya lagi dan mengakui, saya benar-benar berpikir bahwa itu akan mengubah hidup saya. Saya pikir saya tidak perlu menjalani kehidupan yang sulit seperti sebelumnya. Li Fei berkata dengan getir, namun, kenyataan menamparkan wajahku dengan keras. Beberapa tahun kemudian, aku terkejut bahwa hidupku masih berantakan, berapapun jumlah uang yang kumiliki. Semuanya sama seperti sebelumnya. Bab 674. Pada awalnya, saya menikmati beberapa hari yang nyaman. Saya makan enak, minum anggur enak, mengenakan pakaian hangat, dan bahkan bersenang-senang dengan beberapa wanita. Li Fei tersenyum tipis, tetapi dia tampak sedih. Ia kemudian mengakui, namun, betapapun kayanya saya tahu bahwa hal itu tidak akan mengubah fakta bahwa saya adalah seorang pembunuh. Dimanapun saya tinggal, saya tidak pernah merasa aman. Saya selalu merasa bahwa polisi akan tiba-tiba masuk ke rumah dan membawa saya pergi. Dia menggelengkan kepalanya. Awalnya, saya bahkan menghubungi beberapa orang dan memberi mereka banyak uang, karena mereka berjanji akan membersihkan nama saya. Namun, pada akhirnya, semua orang itu adalah penipu. Kemudian, saya menghabiskan banyak uang untuk membeli identitas palsu. Selain itu, para wanita yang tinggal bersama saya semuanya mengincar uang saya, jadi saya berhenti mengunjungi mereka. Dia mendesah. Dalam pikiranku, 1 juta seharusnya uang yang banyak, setidaknya cukup untuk bertahan hidup seumur hidupku. Namun, kenyataan yang sebenarnya adalah sebaliknya. Dalam waktu 2 tahun, semuanya hampir habis. Aku bahkan tidak mampu membeli rumah yang layak. Li Fei terdengar semakin getir. Itu lelucon yang konyol. Dulu aku bertanya-tanya mengapa Tuan, yang sangat pandai mencuri dan Tao Xiang, yang merupakan raja pencuri, hidup begitu menyedihkan. Aku tidak mengerti mengapa mereka tidak menjalani kehidupan yang lebih kaya. Ia menggelengkan kepalanya. Baru setelah aku berusia 60 tahun aku akhirnya mengerti. Kita adalah pencuri dan hati kita adalah hati pencuri. Kita akan selamanya hidup dalam bayang-bayang. Bahkan saat kita berada di bawah matahari, kita akan merasa seolah-olah kita akan terekspos. Dia benar-benar tampak sedih sekarang. Lihatlah aku. Aku membawa begitu banyak harta dan bahkan memiliki batu permata India yang tak ternilai harganya, tetapi semua itu tidak dapat memberiku kehidupan ideal yang kuinginkan. Lupakan mimpi itu, aku bahkan tidak dapat hidup seperti orang normal. Dia mendesah lagi, jelas-jelas kesal. Saya tidak berani menyimpan uang di bank, dan saya tidak bisa hidup tenang dan menikmati pekerjaan saya. Bagian terburuknya adalah saya tidak bisa sepenuhnya percaya pada siapapun. Saya tidak punya teman, keluarga, dan wanita. Lalu, di atas semua itu, saya harus terus-menerus berpikir tentang cara menyimpan barang-barang saya sehingga orang lain tidak bisa mengetahui apapun. Ia memejamkan mata, seolah-olah berharap semuanya berlalu. Dibandingkan dengan kehidupanku sebelumnya, selain standar hidup yang agak meningkat,
semua hal lainnya sama saja. Aku masih menyia-nyiakan hari-hariku, selalu hidup dalam ketakutan. Aku bahkan tidak tahu kemana aku harus pergi atau apa yang kuinginkan. Dia membuka matanya lagi dan berkata, suatu kali, ketika uangku hampir habis, aku pergi ke salah satu pedagang gelap bawah tanah di salah satu kota untuk menjual ukiran giok. Pada akhirnya, aku tidak berhasil menjualnya, dan aku hampir kehilangan nyawaku. Aku sedang diperhatikan oleh orang-orang itu, dan jika aku tidak melemparkan ukiran giok itu kepada mereka, aku mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Ia menggelengkan kepala, mengingat bahaya hari itu. Sejak saat itu, aku seperti burung yang terkejut hanya karena mendengar suara ranting pohon patah. Aku tidak berani mengungkapkan harta karun itu kepada siapapun setelah itu. Mengenai batu permata itu, aku sama sekali tidak mengatakan sepatah kata pun tentangnya. Bahkan, aku telah membawanya bersamaku selama ini. Matanya terbelalak saat akhirnya ia mengungkapkan informasi itu. Lalu, akhirnya aku mengerti mengapa Tao Xiang ingin mengubur harta karun itu di kuburan. Semuanya benar-benar berbeda dari apa yang kubayangkan. Ia menghela napas berat lagi, lalu berkata, kemudian, selama beberapa tahun, aku cepat-cepat kembali ke kebiasaan lamaku. Aku berpakaian compang camping dan hidup sengsara. Bagian terburuknya adalah aku semakin tua. Aku bukan lagi seorang pemuda. Karena itu, gejala-gejala orang tua yang biasa terlihat itu perlahan-lahan muncul dalam diriku, jadi aku menghabiskan cukup banyak uang untuk pergi ke dokter juga. Dia berkedip, lalu mengingat, setelah saya berkelana selama beberapa tahun, saya kembali ke Bailing dan rumah tua yang berada di sebelah pemakaman. Rumah tua itu benar-benar kokoh, karena bahkan setelah bertahun-tahun, rumah itu tetap sama. Mungkin karena dekat dengan pemakaman dan tidak ada seorang pun di sekitar, tetapi tampaknya tidak ada seorang pun yang memperhatikan rumah itu. Ia kemudian berkata, saya berpikir, jika suatu hari saya meninggalkan dunia ini, saya mungkin akan mati di sana. Sejak ingatan saya terbentuk, hanya di sanalah saya mengingatnya, jadi itulah tempat yang paling saya rindukan. Saat itu, saya tidak khawatir lagi dengan polisi, jadi saya menyembunyikan semua barang berharga saya di atas langit-langit rumah lama. Kemudian, saya berpikir tentang beberapa cara untuk menukar harta karun itu dengan sejumlah uang. Dia berhenti sejenak untuk mengambil napas, lalu melanjutkan ceritanya. Namun, sebelum itu, saya masih harus mencari nafkah, jadi saya mencari pekerjaan di internet. Secara kebetulan, Xiang Lin Funeral Parlor sedang membuka lowongan pekerjaan, dan lokasinya tidak terlalu jauh dari rumah lama saya. Ditambah lagi, pekerjaan sebagai pembalsem adalah satu-satunya pekerjaan yang saya kenal sepanjang hidup saya. Oleh karena itu, saya pergi untuk wawancara. Ia tersenyum kemudian, mengingatnya. Dulu saya masih menggunakan identitas palsu dengan nama Xia Lianxi. Begitu mereka melihat keterampilan saya, tentu saja mereka langsung mempekerjakan saya sebagai pembalsem baru. Jadi, saya kembali ke profesi lama saya. Kemudian, saya merasa tidak nyaman untuk bepergian bola-balik ke rumah lama, jadi saya menyewa rumah yang lebih dekat dengan rumah duka. Ia kemudian menambahkan, sejujurnya, rasanya menyenangkan untuk kembali ke profesi lama saya. Saya merasa diri saya mulai tenang dan bahkan mulai melanjutkan apa yang telah saya tinggalkan untuk mengembangkan keterampilan saya sebelumnya. Ia tersenyum lagi mengingat kenangan ini. Saya merasakan perasaan yang sama seperti sebelumnya lagi. Saya mulai mencari cara untuk memperbaiki diri dan terus meneliti topik yang belum saya selesaikan saat saya masih muda. Saya membeli banyak buku terkait dan meneliti cara sempurna untuk mengawetkan mayat. Dia tersenyum lebar sekarang. Karena prosesnya membutuhkan semacam zat penstabil, saya membeli hydrazin enamin dari sekolah menengah Bailing atas nama rumah duka. Kemudian, saya mencoba mengujinya dengan cairan pembalseman versi terbaru. Meskipun saya belum berhasil, saya yakin, jika saya diberi lebih banyak waktu, saya pasti akan berhasil. Li Fei akhirnya mengangkat kepalanya dan menatap para polisi yang ada di tempat kejadian. Ia lalu menghela napas dan berkata, sebenarnya, aku sudah siap menghadapi hari ini. Jujur saja, aku tidak takut tertangkap,
juga tidak takut diseret untuk kasus-kasus yang kulakukan saat masih muda. Lagi pula, aku sudah kehilangan seluruh hidupku, jadi tidak ada lagi yang bisa kuhilangkan. Dia tersenyum getir. Ketika saya mengurus jenazah kemarin sekitar tengah malam, saya tiba-tiba teringat formula baru. Jadi, saya mengendarai mobil jenazah milik rumah duka kembali ke rumah lama, karena saya ingin membawa beberapa bahan kimia. Entah jam berapa saat saya mengendarai mobil jenazah itu, tetapi saya melihat sejumlah besar mobil polisi melaju ke arah rumah duka saat saya pergi. Matanya terbelalak. Lalu, ketika saya mengendarai mobil jenazah kembali ke tempat sewaan saya melihat sekelompok polisi lain di sana. Saat itulah saya menyadari bahwa polisi akhirnya menemukan saya. Li Fei akhirnya tampak tenang saat berkata, "Tentu saja, reaksi pertamaku adalah melarikan diri. Kau belum menangkapku. Jadi, aku mengendarai mobil jenazah kembali ke rumah lama, karena aku ingin membawa harta karun itu bersamaku. Tapi, saat aku menyadari bahwa mobilmu tepat di belakang mobilku, aku menyadari bahwa mustahil bagiku untuk melarikan diri." Dia menggelengkan kepalanya. "Karena aku telah menjalani kehidupan yang menyedihkan, aku tidak ragu untuk pergi. Jadi, setelah aku memasuki rumah, aku mengeluarkan harta karun itu dan memasukkan batu permata India itu ke dalam sakuku dan bersiap untuk pergi." Kemudian, Li Fei berhenti sejenak dan menatap Zhao Yu. Ia lalu berkata dengan getir, "Tapi, aku tidak pernah menyangka kau akan datang dan menangkapku. Namun, bukan masalah besar kau menangkapku. Bagiku, akhir hidupku selalu sama." Li Fei berkata dengan lega, "Sebaliknya, aku merasa lega akhirnya bisa mengungkap rahasia yang selama ini tersembunyi di hatiku. Pak Polisi, sekarang setelah aku menceritakan kisah menyedihkan itu, bisakah kau membiarkanku menemui Tao Xiang?" "Kau, apa maksudmu?" Tiba-tiba, Zhao Yu menyadari bahwa Li Fei memiliki pesan tersembunyi di balik perkataannya, jadi dia menanyakan pertanyaannya dengan hati-hati. "Saya mendengar dari berita bahwa Anda telah menangkap Tao Xiang, tapi..." Li Fei berkata dengan sungguh-sungguh, "Maafkan saya karena terus terang. Tidak banyak orang yang pernah melihat Tao Xiang. Jadi, saya ingin melihat apakah Anda telah menangkap orang yang tepat." Bab 675. Awalnya, setelah mendengar pengakuan Li Fei, semua orang berpikir keras. Sebelumnya, tidak ada yang menyangka bahwa kasus besar ini akan menjadi begitu rumit. Kehidupan Li Fei yang gelap dan penuh kekerasan mengejutkan banyak orang, dan juga membuat mereka sedih. Pikiran semua orang kacau balau dan dipenuhi kontradiksi. Tak seorang pun bisa mengerti apa yang telah dilakukan Li Fei. Satu-satunya hal yang tidak dapat disangkal adalah kenyataan bahwa masa kecil Li Fei yang malang tampaknya telah memainkan peran besar dalam kasus besar ini. Bagaimanapun, Li Fei jelas bias. Namun, sebelum latar belakangnya sebagai pembunuh, ada banyak aspek yang menggugah pikiran. Ini termasuk pengalamannya dengan kurangnya perlindungan bagi orang yang belum dewasa, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan, perampokan, dan sebagainya. Dengan demikian, masalah yang terungkap dari kasus besar ini sangat banyak. Akan tetapi, sebelum mereka semua sempat mencerna segunung informasi yang baru saja dibagikan Li Fei, dia tiba-tiba mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan. Setelah Li Fei selesai berbicara, Zhao Yu mengangkat alisnya. "Hei, apa maksudmu?" Ran Tao menatap tajam ke arah Li Fei. "Apa kau benar-benar berpikir kita menangkap orang yang salah?" "Aku kenal Tao Xiang," kata Li Fei serius. "Dia tidak akan membiarkan dirinya ditangkap polisi dengan mudah. Selain memiliki keterampilan mencuri yang sempurna, Tao Xiang juga ahli dalam menyamar. Ditambah lagi, di dunia ini, hanya sedikit orang yang pernah melihat Tao Xiang. Jadi, jangan konyol." Ran Tao menyela, lalu mengulurkan tangannya dan menunjuk Cui Lisu. "Lihatlah baik-baik dia. Apakah kau tahu siapa gadis ini?" "Biar ku beritahu, dia adalah putri Cui Fangyu. Dia dibesarkan oleh Tao Xiang sendiri." "Hei, Ran Tao, apa yang kau lakukan?" Cui Lisu menepis jari Ran Tao, karena terlalu dekat dengan wajahnya. Sejak awal, Cui Lisu sudah bingung. Meskipun dia bersedia mengungkapkan identitasnya kepada Li Fei,
Karena Li Fei tampaknya adalah orang yang dekat dengan keluarganya, kenyataan bahwa Li Fei adalah pembunuh berantai yang gila itu membuatnya merasa ngeri. Apa, kau tidak bisa menipuku? Li Fei tentu saja terkejut mendengar ini. Kemudian, ketika dia melihat lebih dekat ke arah Cui Lizu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, dia sama sekali tidak mirip dengan kakak keempat. Omong kosong. Bagaimana seseorang bisa memalsukan DNA? Ran Tao melontarkan kata-kata itu. Oh ya, Li Fei mengernyitkan alisnya. Kamu dan DNA itu lagi. Ternyata sudah ada teknologi seperti itu saat Cui Fangyu meninggal. Ran Tao, beritahu Kapten Sun untuk membawa Tao Xiang ke sini. Kemudian, Zhao Yu mempertimbangkan pilihannya dan memerintahkan Ran Tao untuk menjemput tahanan itu. Zhao Yu sebenarnya khawatir Li Fei mungkin benar. Bagaimana jika pria psikotik yang kita tangkap itu ternyata bukan Tao Xiang? Kita akan mendapat masalah besar kalau begitu. Meskipun kemungkinannya cukup rendah, Zhao Yu tidak berani melakukan hal-hal dengan cara yang ceroboh. Dia tahu bahwa, sejak awal, hanya pernyataan sepihak Cui Lizu yang dapat membuktikan identitas Tao Xiang. Oleh karena itu, dia khawatir mungkin ada rencana licik di balik semua ini. Atas perintah Zhao Yu, Ran Tao segera membawa Tao Xiang yang psikotik ke ruang interogasi dengan bantuan Kapten Sun. Karena pembunuh sebenarnya telah ditangkap, Tao Xiang tidak dijaga seketat sebelumnya. Tepat saat Tao Xiang memasuki ruang interogasi, Cui Lizu kehilangan kendali dan segera melangkah maju untuk menyentuh tangan Tao Xiang. Air matanya mengalir di pipinya, yang menggambarkan pemandangan yang sangat menyayat hati. Siapa yang mengetuk jendelaku? Tao Xiang menyenandungkan lagu lama dan sama sekali mengabaikan Cui Lizu. Sek, kakak kedua, Tao. Li Fei dapat melihat wajah Tao Xiang dengan jelas, dan air matanya pun mengalir tak terkendali. Ia hampir tidak dapat berkata apa-apa, karena ia begitu emosional. Melihat pemandangan di hadapan mereka, Zhao Yu dan yang lainnya merasa tenang. Akhirnya, di saat-saat terakhir masa penutupan kasus, tidak ada kejutan lain. Orang tua gila ini benar-benar raja pencuri, Tao Xiang. Ayah, apa kabar? Apakah mereka menempatkanmu dalam posisi yang sulit? Ayah, Cui Lizu menangis sejadi-jadinya, tetapi Tao Xiang hanya mendorongnya. Dia kemudian berkata, jangan ganggu aku. Aku tidak ingat liriknya. Apa baris berikutnya? Siapa yang mengetuk jendelaku? Siapa? Lupa masa lalu. Kau, benar-benar putri kakak keempat. Li Fei tidak lagi ragu akan identitas Cui Lizu, jadi dia berkata dengan emosional saat air mata mengalir di matanya, kau sudah dewasa sekarang. Terakhir kali aku melihatmu, kau masih bayi. Itu benar-benar kau. Cui Fangyu, bajingan itu, dia hanya punya satu anak dari 3 generasi berturut-turut. Kupikir dia tidak akan punya siapapun yang menyandang nama keluarganya. Gadis. Wow, ibumu dan aku. Wow, aku merindukan kakak keempatku. Aku sangat merindukannya. Baik Li Fei maupun Cui Lizu menangis sejadi-jadinya. Set, berisik sekali. Aku tidak mau bermain denganmu lagi. Tao Xiang melambaikan tangannya, yang mengejutkan para detektif polisi yang ada di belakangnya. Ini karena mereka melihat borgol Tao Xiang hilang. Borgol itu menghilang dalam sekejap mata. Hei, para detektif polisi berteriak serempak dan bergerak ke arahnya untuk menarik Tao Xiang ke dalam genggaman mereka. Namun, Zhao Yu mengulurkan tangannya untuk menghentikan mereka, sambil memberi isyarat agar mereka tidak bergerak lebih dekat lagi. Li Fei akhirnya menyadari sesuatu dan segera menunjuk ke arah Tao Xiang, lalu bertanya kepada Cui Lizu, apa yang terjadi padanya. Dia tampaknya. Kau lupa, kepalanya terluka, kata Ran Tao. Cederanya menyebabkan ketidakstabilan mental yang kini kau lihat di hadapanmu. Sekarang, tahukah kau mengapa Tao Xiang tidak mengungkap rahasia di rumah tua itu? Ah, tidak heran polisi kalian bisa menangkapnya. Li Fei menggelengkan kepalanya dengan cemas, setelah akhirnya mengerti situasinya. Hei, apa maksudmu? Ran Tao langsung menatapnya. Dia lalu melontarkan pertanyaan, apakah kamu mengolok-olok kami? Ini semua salahku. Li Fei tidak ambil pusing dengan Ran Tao, dia datang ke hadapan Tao Xiang dan memukul dadanya sendiri, sambil berkata, dulu, aku seharusnya tidak memukulmu dengan vas itu.
Ketika Wu Xiumin mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengoreksinya. Li Fei, tidak bisakah kau melihatnya? Cedera eksternal, tentu saja, berperan dalam kegilaan Tao Xiang, tetapi sebenarnya, tekanan psikologis adalah penyebab terbesar. Jika dia tidak melihat kepala-kepala di lubang penyimpanan, mungkin dia tidak akan seperti ini sekarang. Setelah Wu Xiumin mengatakan ini, ruangan menjadi sunyi senyap. Siapa yang memainkan kuncinya? Ini adalah masa-masa yang terlupakan. Tao Xiang masih menyanyikan lagu aneh itu. Wow, ini salahku. Ini semua salahku. Akhirnya, Li Fei berlutut di hadapan Tao Xiang dan meratap. Kakak kedua, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Tuan, kenapa Anda di sini? Ketika Li Fei berlutut, Tao Xiang tiba-tiba berhenti bernyanyi dan menatap Li Fei. Ia kemudian bertanya, Guru, mengapa Anda menangis? Apakah Anda merindukan saya? Guru, saya juga merindukan Anda. Guru, saya minta maaf. Ini semua salah saya. Junior, ini aku. Aku bukan master. Li Fei dengan cepat menyentuh bahu Tao Xiang dan mencoba menjelaskan situasinya. Benar sekali. Kau adalah guruku. Guru, aku berlutut di hadapanmu. Maafkan aku. Aku mohon padamu. Kemudian, Tao Xiang berlutut di hadapan Li Fei. Suatu malam belasan tahun lalu di Bailing, di halaman sebuah toko aluminium paduan. Langit gelap dan ada beberapa orang berdiri di halaman. Tepat di tengah halaman, ada tubuh seorang wanita yang lehernya ditusuk dengan penjepit api. Tubuhnya tergeletak di tanah dan darah berceceran di mana-mana. Tuan, kakak tertua berusaha menyelamatkanku. Dia tidak mau melakukannya. Aku mohon padamu, tolong maafkan aku. Gadis bernama Du Manting itu berlutut di hadapan seorang lelaki tua sambil memohon padanya. Diam, dia kabur, tapi dia ingin aku memaafkannya. Mata merah lelaki tua itu terbuka lebar saat dia meraung dan tubuhnya bergetar. Dia bukan anak kecil lagi. Dia membunuh istri majikannya. Bagaimana aku bisa memaafkannya? Aku harus pergi dan mencarinya. Aku harus menangkapnya. Dia harus membayar dengan nyawanya. Aku sangat buta. Aku membesarkan serigala di rumahku sendiri. Li Fei. Aku harus mencabik-cabiknya. Tuan, itu bukan salah kakak tertua. Biarkan dia pergi. Sebenarnya, sebenarnya, Du Manting memegang erat kaki Tuan dan memohon dengan tegas, akulah yang membunuh istri Tuan. Aku membunuhnya secara tidak sengaja. Kau boleh menghukumku. Kakak keempat, apa yang sedang kamu bicarakan? Anak laki-laki bernama Cui Fangyu, yang berada di sebelahnya panik. Apa yang kamu bicarakan di saat seperti ini? Baiklah, kau membunuhnya, kan? Kalau begitu, aku harus menangkap si sulung kembali untuk mengklarifikasi ini juga. Kalian berdua sebaiknya tidak berpikir untuk melarikan diri. Orang tua itu menendang Du Manting ke samping. Kemudian, dia memerintahkan dua anak laki-laki lainnya, kalian berdua jaga dia. Sialan, dasar pemberontak. Aku akan meminta bantuan untuk mendapatkan Li Fei kembali. Tepat saat lelaki tua itu berbalik, anak laki-laki yang lebih tua berlari menghampiri dan mencekik leher lelaki tua itu. Kakak kedua, kamu. Cui Fangyu terkejut dan berteriak, apa yang kamu lakukan? Tao Xiang, dasar bajingan gila. Orang tua itu tidak dapat berbicara lagi, dan wajahnya memerah karena Tao Xiang mencoba mencekiknya sampai mati. Jika Tuan tidak mati, kakak tertua dan kakak keempat tidak akan bisa hidup. Tao Xiang mencengkeram leher lelaki tua itu dan berkata dengan kasar, jadi, hari ini, kita hanya bisa melakukan ini. Meskipun Cui Fangyu pucat, dia cepat-cepat maju dan menarik bahu lelaki tua itu agar dia tidak bisa melawan. Du Manting menggigil saat dia mengatupkan giginya dan memegangi kaki lelaki tua itu. Bab 676. Salju turun. Salju turun. Rantau menunjuk keluar jendela dan berkata, sudah kuduga. Di luar sangat gelap, jadi aku tahu pasti akan turun salju. Ini salju pertama, kan? Tepat waktu. Zhao Yu datang ke depan jendela dan menyaksikannya sambil mendesah penuh emosi. Nanjiang jarang sekali mendapat salju, kan?
Apakah salju ini dari Tuhan untuk menandakan bahwa kita telah berhasil memperbaiki kesalahan kasus mayat perempuan tanpa kepala dan memberikan keadilan kepada yang terhina? Itu tidak mungkin, Ketua Tim. Zheng Ke berdiri di samping Zhao Yu dan berkata, Ibu Cui Lizu meninggal karena kecelakaan mobil yang disebabkan oleh jalan yang licin, yang kemungkinan besar juga disebabkan oleh salju. Dari apa yang kulihat, kemungkinan turun salju di sini tidak lebih rendah daripada di utara. Ketua Tim, ada sesuatu yang tidak dapat ku mengerti, kata Rantau. Aku melihat Li Fei menyiramkan bensin ke sekujur tubuhnya dan kau melompat ke arahnya. Mengapa tidak terjadi apa-apa pada kalian berdua? Kau bahkan tidak terbakar. Oh, dasar bajingan. Tidak bisakah kau senang saja saat sesuatu yang baik terjadi? Zhao Yu bersikap tidak masuk akal terhadap celaan itu. Ia lalu dengan cepat melontarkan alasan yang biasa ia gunakan di masa lalu. Tidakkah kau tahu apa yang disebut pertolongan dari Tuhan? Aku ingin jujur padamu, aku memiliki tubuh prajurit pendamping Buddha, jadi tidak ada api biasa yang dapat membakarku. Jika kau tidak percaya padaku, mari kita bertanding dan lihat apakah kau dapat mengalahkanku. Rantau menjulurkan lidahnya dan membalas, aku memandangmu dengan hina. Zheng Ke, kemarilah dan ambilkan foto untukku. Cepatlah. Kemudian, ketiga pria itu mendengar suara Wu Xiumin yang bersemangat. Mereka berbalik dan melihat Wu Xiumin sedang bermain-main dengan Tamil Star. Dia mengenakan batu permata di lehernya. Karena keunikan batu permata itu, tim investigasi khusus belum menyerahkannya sebagai bukti. Bukan karena mereka punya niat licik lain, tetapi Kepala Divisi Jiao telah menyuruh mereka melakukannya. Karena batu permata itu melibatkan masalah diplomatik, Kepala Divisi Jiao harus meminta persetujuan resmi dari atasannya sebelum mengungkapkan batu permata itu ke dunia lagi. Indah sekali. Wu Xiumin senang berfoto dengannya sambil memuji batu permata itu. Tamil Star. Batu itu pernah menjadi saksi kebangkitan dan kejatuhan Kekaisaran India. Sungguh kesempatan yang langka dan sulit didapat, hanya untuk melihatnya. Jika aku mengunggahnya ke umpan berita di masa mendatang, teman-temanku yang konyol itu pasti akan iri. Setelah mengambil lusinan foto dengan berbagai pose, Wu Xiumin akhirnya melepaskan kalung batu permata itu dan berkata kepada Zhao Yu, Ketua Tim, aku harus segera menyerahkan ini ke Departemen Bukti Bailing. Kesempatan ini sulit didapat. Cepatlah dan ambil fotonya. Lupakan saja. Zhao Yu melambaikan tangannya. Aku tidak akan memakainya, bahkan jika kau memukulku sampai mati. Benda ini bukan jimat keberuntungan. Apa kau sadar bahwa tidak ada satu orang pun yang beruntung setelah memakainya? Aku ingin hidup, jadi ambillah. Sial, Wu Xiumin tentu saja marah. Aku baru saja mengambil banyak foto dengan kalung itu di leherku, dan kemudian kau membuat komentar seperti itu. Kau konyol. Ah, Ketua Tim, kau benar. Batu permata ini terkutuk. Siapapun yang memakainya akan sial. Rantau memanfaatkan kesempatan itu untuk mengolok-olok Wu Xiumin. Kaku, kau dalam masalah besar. Kenapa tidak membiarkanku mentraktirmu minum malam ini untuk mengusir kesialan itu? Bajingan, tak seorang pun dari kalian adalah orang baik. Wu Xiumin memegang batu permata itu dengan marah dan berkata, lupakan saja. Aku akan menyerahkannya ke Departemen Bukti sekarang. Ini tampaknya bom yang sangat panas, jadi sebaiknya jangan simpan bersama kami. Rantau, Zhao Yu segera memberi isyarat kepadanya. Cepat dan ikuti siswu. Jaga batu permata itu. Ini bukan masalah yang lucu. Baiklah. Rantau bergegas untuk menemani Wu Xiumin dan keduanya berjalan bersama untuk menyerahkan batu permata itu. Sebenarnya, itu hanya batu biru. Apa yang merasuki orang-orang itu sampai-sampai mereka kehilangan akal sehat karenanya. Zhao Yu menghela napas, lalu memberitahu Zheng Ke, Cui Lizu ditahan sementara. Carilah cara agar aku bisa melihat apakah ada cara untuk membebaskannya. Uang bukan masalah. Nanti kalau kamu menulis laporan, jangan lupa untuk lebih menekankan Cui Lizu. Bahas dia lebih lanjut. Dengan begitu, akan lebih mudah bagiku untuk melamarnya sebagai penyidik khusus dan menugaskannya ke kelompok kita nanti. Kata Zhao Yu. Wah, itu pasti hebat. Zheng Ke menepuk dadanya dan berkata, biar aku yang urus ini.
Bisa memindahkan pencuri kucing ke kelompok investigasi khusus kita untuk menjadi salah satu rekan kerja kita. Nah, itu menarik. Aku merasa Cui benar-benar cakap, dan di masa depan, saat kita membutuhkannya untuk mengambil sesuatu atau menggunakan keterampilannya yang lain, itu pasti akan berguna. Baiklah. Zhao Yu tersenyum, lalu menambahkan, oh ya, saya baru saja menerima telepon dari Kepala Divisi Jiao. Kantor provinsi mengatur jamuan makan malam ini sebagai perayaan kecil. Kami harus hadir. Beritahu 2 orang lainnya nanti. Oke, Zheng Ke berjanji dan mulai bekerja di komputer. Zhao Yu berbalik dan menatap salju di luar jendela lagi. Meskipun saljunya tidak tebal, dia merasa saljunya sangat cocok dengan situasi saat ini. Penangkapan dan pengakuan Li Fei menandai selesainya kasus mayat wanita tanpa kepala dan kasus pencurian permata. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam seluruh sejarah divisi kriminal pusat. Tingkat kedua kasus itu tidaklah rendah, terutama kasus mayat perempuan tanpa kepala. Bahkan, kasus itu pernah dinobatkan sebagai kasus nasional paling besar, dan itu terjadi hampir 24 tahun yang lalu. Mampu memecahkan kasus sebesar itu adalah suatu prestasi yang layak dicatat dalam buku sejarah bagi kelompok investigasi khusus Zhao Yu, juga baginya secara pribadi. Ia membayangkan kehidupan seperti apa yang akan dijalaninya di masa depan. Ia pasti akan menghadapi banyak undangan untuk berbagai macam kegiatan sosial, serta akan menerima berbagai pujian dan penghargaan. Begitu pengumuman penyelesaian kasus itu dibuat, pasti akan ada di sampul depan setiap publikasi dan menjadi topik hangat di seluruh negeri. Karena dia adalah kelompok investigasi khusus yang telah memecahkan kasus itu, mereka semua tentu akan ada di artikel dan menjadi pusat perhatian. Sebenarnya, Zhao Yu tahu bahwa, jika diukur dari jumlah korban kejahatan tersebut, kasus mayat wanita tanpa kepala mungkin tidak lebih besar dari kasus mayat tersembunyi di Bank Kinsan, sementara tahun-tahun yang tertunda mungkin tidak lebih lama dari kasus penculikan Mianling juga. Namun, kasus mayat tersembunyi di bank terjadi secara rahasia dan perhatian yang diterimanya jauh lebih rendah. Ini karena polisi juga tidak ingin membuat keributan besar saat itu. Sedangkan untuk kasus penculikan Mianling, kasusnya terbatas pada wilayah kecil, sehingga hanya berdampak besar pada Kinsan sendiri. Sebaliknya, kasus mayat perempuan tanpa kepala muncul di berbagai tempat, dan korbannya juga berasal dari berbagai kota. Oleh karena itu, pengaruh kasus ini jauh lebih besar, karena mencakup hampir seluruh negeri. Selain itu, karena kepala para korban dipenggal dan tubuh mereka diekspos dengan cara yang mengerikan, kasus tersebut menjadi sangat menarik perhatian, yang telah menyebabkan kepanikan yang meluas di hati masyarakat. Selain itu, karena kasus tersebut tidak pernah diungkap dalam waktu yang lama, yang memungkinkan pembunuhnya berkeliaran dengan bebas, ada banyak cerita dan dongeng yang dibuat-buat di antara masyarakat. Oleh karena itu, rincian dan ketenaran kasus tersebut telah menyebar seperti api. Karena hal-hal ini, Zhao Yu yakin bahwa kasus mayat wanita tanpa kepala telah menetapkan standar yang tinggi. Selain itu, selain kasus-kasus besar yang tercatat dalam buku catatan sampul kuning Kapten Jin, pasti ada banyak kasus serupa di daerah lain. Jadi, di masa depan, kelompok investigasi khusus yang dipimpinnya pasti akan menghadapi pekerjaan berat dan jalan yang panjang. Mereka akan memiliki platform yang lebih luas sekarang, jadi mereka akan menghadapi kasus yang lebih sulit lagi. Meskipun acara perjamuan itu berkelas tinggi, para petinggi tetap bersikap rendah hati, karena kasusnya belum disidangkan. Dengan demikian, mereka hanyalah beberapa petinggi penting, serta anggota tim investigasi khusus yang menghadiri jamuan makan malam itu. Mereka juga hanya disuguhi hidangan biasa dan sampanye dengan kadar alkohol rendah. Selama makan malam, Zhao Yu mulai membanggakan diri seperti setiap tukang tembikar yang memuji tembikarnya sendiri. Ia membanggakan diri tanpa malu-malu dan memuji dirinya sendiri atas pencapaiannya. Ia bahkan mengutip pepatah terkenal Kapten Jin, ada 1 liter air mata di balik setiap kasus kejahatan, dan menjelaskan sudut pandangnya yang unik tentang kasus tersebut. Para petinggi merasa bahwa dia memiliki gaya yang baru dan mendengarkannya dengan penuh perhatian. Mereka terkesan oleh pemimpin kelompok investigasi khusus yang menawan ini.
Kepala Divisi Jiao menganggukkan kepalanya terus-menerus dan sangat mengagumi kemampuan Zhao Yu yang nyata. Dia bahkan menyatakan niatnya untuk meminta atasannya untuk memberi penghargaan kepada Zhao Yu dan rekan satu timnya dengan pujian khusus sebagai penyemangat. Pada saat yang sama, Kepala Divisi Jiao juga menyampaikan harapan besar para petinggi lainnya terhadap tim investigasi khusus yang dipimpin oleh Zhao Yu. Mereka berharap tim investigasi khusus dapat terus memecahkan kasus-kasus serupa yang tertunda untuk mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan bagi para korban. Sebagai gantinya, mereka akan mendapatkan prestasi dan penghargaan yang lebih tinggi. Meskipun dia tahu bahwa ada pekerjaan berat di depan dan jalan yang masih panjang, harapan para petinggi itu ternyata sama dengan niat pribadi Zhao Yu. Karena dia datang ke pos itu untuk memecahkan kasus-kasus besar di buku catatan sampul kuning, tentu saja dia semakin dekat dengan tujuannya. Setelah jamuan makan, Zhao Yu tidak kembali ke hotel, tetapi pergi ke restoran Cina terkenal di daerah itu. Zhao Yu sudah makan malam, jadi alasan dia pergi ke sana di tengah salju tentu saja bukan untuk makan malam. Itu karena dia punya sesuatu yang harus dia lakukan. Ada petualangan ajaib yang menunggunya di restoran. Bab 677. Memasuki restoran, Zhao Yu menyapu butiran salju dari kemejanya dan berdoa dalam hatinya. Sistem bro, kasus mayat perempuan tanpa kepala telah berakhir. Harap perhatikan batasan Anda dan bersikap baiklah. Saya kelelahan, jadi mengapa tidak mengatur agar saya menjadi pahlawan yang menyelamatkan beberapa gadis yang lebih muda? Lebih baik lagi, akan lebih baik jika Anda membiarkan saya bersantai. Mengerti. Sambil berdoa dalam hati, Zhao Yu memasuki restoran. Restoran itu telah direnovasi dengan mewah dan bergaya elegan. Pelayan itu menyambut Zhao Yu dengan antusias, tetapi Zhao Yu tidak ada di sana untuk makan. Dia menemukan meja makan untuk 4 orang menurut GPS di ponselnya dan berbohong serta mengatakan kepada pelayan bahwa dia sedang menunggu seseorang saat dia duduk di sana sendirian. Karena masih ada waktu sebelum petualangan ajaib itu terjadi, Zhao Yu merasa tidak pantas baginya untuk hanya duduk di sana dan menunggu sendirian. Jadi, ia meminta pelayan untuk menyajikan teh gratis. Selama jamuan makan, meskipun mereka hanya minum sampahnya, Zhao Yu minum terlalu banyak karena harus ke kiri dan ke kanan. Ditambah lagi, dia tidak cukup istirahat selama beberapa malam terakhir, jadi dia merasa sangat lelah. Dia memejamkan mata dan bersandar, mencoba untuk rileks. Namun, dia tidak bisa mengabaikan beberapa pengunjung restoran kelas bawah yang berisik di sekitarnya. Mereka berteriak dan saling mengejek untuk minum lebih banyak, sementara beberapa tertawa keras. Suasana begitu berisik, Zhao Yu bahkan tidak bisa bersantai. Tanpa daya, Zhao Yu mengeluarkan earphone-nya dan memasangnya di telinganya, lalu memutar beberapa lagu dari ponselnya. Secara kebetulan, lagu pertama yang diputar adalah lagu lama berjudul Brother. Lagu itu penuh dengan nuansa pengembaraan dan memiliki suara yang sangat keren. Zhao Yu sangat menyukainya. Ia telah menghafal liriknya sejak lama. Sambil mengikuti irama yang sudah dikenalnya, ia mulai bersenandung dan bernyanyi pelan, sudah bertahun-tahun aku tidak menjadi saudara. Aku tidak suka tepi ranjang yang dingin. Mendesah. Sambil bernyanyi mengikuti alunan lagu, Zhao Yu tak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan kasus mayat perempuan tanpa kepala. Tak diragukan lagi, pembunuh Li Fei benar-benar seorang saudara. Namun, dia juga tak berdaya dan merasa sedih. Secara teori, ia berhasil mendidik juniornya dengan baik. Namun, di persimpangan jalan hidupnya, ia berulang kali membuat pilihan yang salah. Pada akhirnya, hal itu menyebabkan kejatuhannya. Tetapi, apakah dia benar-benar punya pilihan? Zhao Yu memikirkan sebab dan akibat dari seluruh situasi tersebut, lalu menyadari bahwa Li Fei telah lahir di sarang pencuri dan dianiaya oleh istri majikannya sejak ia masih sangat muda. Tampaknya sudah menjadi takdirnya untuk mengalami gangguan mental, karena hal itu pasti telah menanamkan benih bahwa ia akan melakukan perbuatan jahat saat ia dewasa. Karena ia tumbuh di masa-masa yang gelap, Li Fei tidak dapat tumbuh seperti manusia normal yang sehat. Pada akhirnya, kasusnya sama dengan kasus mayat tersembunyi di bank. Hanya hukum yang dapat dipertimbangkan, tetapi tidak ada perasaan manusia.
Akhir hidupnya sama dengan Qiu Xinyang. Selama seseorang menjadi penjahat yang membahayakan nyawa manusia, mereka tidak akan dapat lolos dari hukuman menurut hukum. Dalam menghadapi kasus-kasus kriminal semacam ini, satu-satunya hal yang dapat dilakukan masyarakat adalah mengharapkan perbaikan masyarakat. Dengan cara ini, masyarakat diharapkan akan turun tangan dan membantu memberantas kegelapan tersebut, sehingga semua anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang lebih sehat dan memiliki peluang yang lebih baik untuk meraih kesuksesan dalam hidup. Ding ling ling. Tepat saat Zhao Yu sedang mendengarkan musiknya dan memikirkan kasusnya, dia mendengar suara keras. Zhao Yu segera melepas earphone-nya dan mendongak untuk melihat bahwa seseorang telah menjatuhkan botol anggur. Meskipun botol itu tidak pecah, botol itu masih berputar-putar di tanah. Kemudian, seorang wanita berambut panjang muncul di hadapan Zhao Yu. Wanita itu tampak mabuk. Dia membungkuk untuk mengambil botol anggur beberapa kali, tetapi dia baru berhasil meraihnya setelah beberapa kali mencoba. Dia mencengkeram botol itu erat-erat dan menaruhnya kembali di atas meja. Dengan serius, meskipun Zhao Yu hanya bisa melihat bagian samping wajahnya, dia merasa wajahnya sangat familiar. Tepat pada saat itulah dia teringat misi sampingannya. Apakah misi sampingan petualangan ajaibku ada hubungannya dengan dia? Kemudian, Zhao Yu berjalan dengan hati-hati dan mengamati wanita itu dari samping. Dia kemudian menyadari bahwa wanita itu adalah Wu Fangfang dari pasukan khusus untuk kasus pencurian permata. Mengapa aku harus bertemu dengannya di sini? Benar-benar kebetulan. Atau, benarkah, dengan misi sampingannya yang membawanya ke tempat ini, tentu saja dia tidak tahu apakah itu hanya kebetulan. Lagi pula, restoran itu hanya berjarak 1 langkah dari kantor polisi Bailing, jadi wajar saja Wu Fangfang muncul di sini. Melihat wanita pemarah itu, Zhao Yu pertama-tama berpikir tentang kebencian mereka berdua dan tentu saja, dia ingin mengerjainya. Namun, dia mengurungkan niatnya setelah memikirkannya beberapa saat. Ketika dia memikirkannya dengan saksama, dia melihat dengan jelas bahwa wanita itu tampaknya mengundang kekaguman. Dia bertindak dengan keberanian dan tekad, dan dia mencintai dan membenci dengan keberanian dan kegigihan. Satu-satunya kekurangannya adalah temperamennya yang sangat buruk. Sebenarnya, untuk dapat memecahkan 2 kasus sekaligus, sampai batas tertentu, Zhao Yu telah membantu wanita itu. Lagi pula, mereka juga memiliki perintah batas waktu untuk kasus pencurian permata. Kemudian, batu permata itu ditemukan dan alasan divisi kriminal pusat untuk memindahkan Wu Fangfang kembali telah gagal. Akan tetapi, meskipun perintah batas waktu itu dibatalkan, posisi Wu Fangfang berubah secara aneh. Oleh karena itu, masa depannya jelas berada di persimpangan yang krusial. Batu permata itu ditemukan, jadi pasukan khusus itu dibubarkan. Sekarang, jika divisi kriminal pusat tidak dapat memindahkan Wu Fangfang kembali ke cabang asalnya, mereka harus mencari pekerjaan lain untuknya. Namun, terlepas dari apa yang dilakukannya di masa depan, Wu Fangfang pasti akan dibatasi dan dikecualikan karena hukuman sebelumnya. Jadi, wajar saja jika dia dalam situasi yang tidak baik saat ini. Sebelumnya, sebelum jamuan makan dibubarkan, Kepala Divisi Jiao sengaja mengemukakan masalah ini kepada Zhao Yu. Menurut Zhao Yu, tindakan terbaik adalah Wu Fangfang menulis surat permohonan untuk dipindahkan kembali ke kantor cabang asalnya. Itu akan menjadi pengaturan terbaik untuknya. Begitu pula para petinggi di divisi kriminal pusat. Wu Fangfang telah bekerja di kelompok investigasi khusus selama bertahun-tahun. Ketika dia kembali, selama para petinggi di divisi tersebut menghubungi kantor polisi, akan cukup mudah baginya untuk menjadi kepala bagian, wakil kepala biro, atau posisi dengan status yang sama tingginya. Namun, wanita keras kepala itu dengan tegas menolak. Ia mengaku lebih baik dipecat daripada tunduk pada tekanan. Lebih jauh, ia bersaksi bahwa ia tidak akan pernah mengundurkan diri. Zhao Yu berubah pikiran tentangnya saat mendengar keputusannya. Dari sudut pandang Zhao Yu, dia sama sekali tidak bisa menghargainya. Zhao Yu kembali ke tempat duduknya dan berpikir, tampaknya Wu Fangfang tidak datang ke sini untuk minum tanpa alasan. Lalu, mengapa sistem mengatur dia untuk berada di sini, di hadapanku? Zhao Yu menoleh ke kiri, lalu ke kanan.
Ia bertanya-tanya apakah akan ada beberapa gangster yang mengganggu Wu Fangfang, atau apakah Wu Fangfang akan minum terlalu banyak, sehingga ia harus mengurusnya. Tepat saat Zhao Yu sedang melihat sekeliling, seseorang datang menerobos masuk dari pintu masuk. Dia adalah seorang pemuda, dan saat dia masuk, dia berjalan ke arah Zhao Yu dengan marah. Hah! Zhao Yu mendongak dan mendapati bahwa pemuda itu tampak sangat familiar. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Namun, sebelum Zhao Yu sempat mengingat siapa pemuda itu, dia sudah berlari mendahului Zhao Yu dan berteriak ke arah ruangan di belakang Zhao Yu, "Song Xiaoyuan, kau konyol." Pemuda itu berteriak dengan agresif. "Lihat apa yang telah kau lakukan pada keluargaku. Kau bahkan tidak tahan mendengar omelan beberapa patah kata. Apa yang kau pikirkan untuk memutuskan hubungan denganku sekarang? Kau sedang mengolok-olokku. Hari ini, mari kita bicarakan." Bab 678. Zhao Yu mencondongkan kepalanya ke samping dan melihat ada dua gadis cantik bertubuh ramping di ruangan di belakangnya. Salah satu dari mereka mengenakan sweter kuning yang unik, tampak ceria dan cerah, sementara yang lain mengenakan kemeja kotak-kotak, tampak sangat cantik. Wow, saat Zhao Yu melihat mereka, matanya tiba-tiba berbinar. Dia juga mengenali gadis yang mengenakan kemeja kotak-kotak itu. Dia adalah gadis yang mengenakan gelang berbentuk naga. Oh, Zhao Yu akhirnya teringat bahwa pemuda yang sombong dan berteriak-teriak itu tidak diragukan lagi adalah putra orang kaya yang telah memberikan gelang berbentuk naga itu kepada Song Xiaoyuan. Namanya adalah Liu Xinghui. Ayah Liu Xinghui masih ditahan di kantor polisi Bailing karena membeli barang curian. Namun, Liu Xinghui tidak terlibat dalam kejahatan tersebut secara pribadi, jadi dia tidak ditahan. Karena Zhao Yu tidak mengenal banyak orang di Bailing, dia tidak akan pernah menduga bahwa dia akan bertemu dengan 3 orang yang dikenalnya di restoran ini. Tampaknya sistem telah berusaha keras untuk mengatur misi sampingan ini. "Kamu, bagaimana kamu tahu kalau kita ada di sini?" Song Xiaoyuan melihat bahwa Liu Xinghui telah menemukannya, dan dia tiba-tiba gemetar ketakutan. Dia lalu menunjuk ke arah pintu dan berkata, "Kau pergi sekarang. Aku tidak ingin melihatmu." "Song Xiaoyuan, jangan berpura-pura menjadi gadis yang tidak bersalah," kata Liu Xinghui dingin. "Menurutmu aku ini siapa? Aku bukan orang yang bisa kau panggil dan kau singkirkan begitu saja. Kau konyol." "Liu Xinghui, apa yang kau bicarakan? Siapa yang bertingkah konyol?" Gadis bersweter kuning itu tiba-tiba menunjuk Liu Xinghui dan memarahinya. "Menurutmu memukul orang tidak apa-apa? Apa yang Yuan lakukan padamu? Ayahmu ditangkap, tapi apa hubungannya dengan Yuan? Lupakan fakta bahwa kau memarahinya, bagaimana kau bisa memukulnya juga? Xiao Qin, ini tidak ada hubungannya denganmu, jadi tunjukkan akal sehatmu dan enyahlah." Liu Xinghui melontarkan kata-kata itu. "Ketika aku memberinya gelang itu, aku menyuruhnya untuk tidak menonjolkan diri. Tapi, lihatlah dia, memamerkannya dengan sangat berani. Kau melihat Zhang Zichen kembali, jadi kau hanya perlu pamer, kan? Lihat apa yang terjadi sekarang. Ayahku telah ditangkap. Kamu menyuruhku untuk tidak menonjolkan diri, tetapi kamu tidak memberitahuku bahwa itu dicuri." Song Xiaoyuan menangis sambil mengeluh, "Sekarang setelah sesuatu terjadi, kamu ingin menyalahkanku. Kamulah yang bersikap konyol. Kamu mengatakan bahwa kamu baik padaku, tetapi mengapa kamu memukulku? Liu Xinghui, kita sudah selesai. Pergi saja. Kamu." Liu Xinghui melangkah maju dan memegang lengan Song Xiaoyuan. Dia menatapnya dan berteriak, "Song Xiaoyuan, kau benar-benar tidak berperasaan. Aku sangat baik padamu. Sekarang setelah kau melihat keluargaku dalam masalah, kau masih ingin berpura-pura tidak tahu. Apa kau manusia? Hei, Liu Xinghui, siapa yang tidak punya hati nurani?" Xiao Qin melihat bahwa Liu Xinghui akan mengambil tindakan, jadi dia segera berdiri di depan Song Xiaoyuan dan memukul lengannya. Dia kemudian berkata, "Kamu berbohong kepada Yuan, lalu kamu memukulnya. Beraninya kamu bersikap begitu biadab. Sial, pergi sana. Ini urusan kita berdua. Pergi sana." Liu Xinghui menjadi tidak sabar setelah Xiao Qin memarahinya, dan dia mulai mencaci maki Xiao Qin. "Aku tidak akan pergi.
Ini tempat umum. Apa yang bisa kau lakukan padaku di sini? Hah. Xiao Qin cukup mengesankan. Dia melindungi Song Xiaoyuan, sambil juga memukul Liu Xinghui. Kekacauan yang baru saja terjadi di antara ketiganya tiba-tiba menarik perhatian pengunjung lain, dan mereka semua mulai melihat ke sekeliling. Zhao Yu masih berdiri di tempatnya semula. Ia merasa tidak pantas baginya untuk mengambil tindakan dalam masalah yang jelas-jelas tidak menjadi perhatiannya. Bagaimanapun, itu hanyalah perkelahian antar anak muda. Tepat saat mereka saling mencabik, Liu Xiumin menjadi marah dan menamparkan Xiao Qin, yang langsung jatuh ke tanah. Dia kemudian mengabaikan tatapan semua orang dan menarik lengan Song Xiaoyuan. Song Xiaoyuan berpegangan pada sofa Zhao Yu, karena dia tidak mau mengikutinya. Kemudian, ada seorang pelayan yang baik hati yang datang untuk menengahi setelah mendengar keributan itu. Namun, Liu Xinghui mendorong pelayan itu. Zhao Yu duduk di sofa dengan gelisah dan berpikir dalam hati tanpa daya saat melihat pemandangan itu. Jika aku meninju Liu Xinghui, berapa banyak poin yang akan diberikan sistem kepadaku? Aku rasa tidak akan sebanyak itu, kan? Mari kita coba beberapa trik lainnya. Saat Song Xiaoyuan berjuang di hadapannya, Zhao Yu menghirup aroma manisnya. Zhao Yu merenung, aku sudah lama tidak bertingkah menyebalkan. Jadi, mungkin sebaiknya aku mulai bertingkah nakal lagi. Kemudian, dia tiba-tiba melompat dari sofa dan menghantam tubuh Song Xiaoyuan. Pada saat yang sama, dia tidak hanya menepis tangan Liu Xinghui, dia juga memanfaatkan kesempatan itu untuk memeluk dada Song Xiaoyuan dan menariknya ke dalam pelukannya. Tentu saja, tangannya tidak tinggal diam. Diam-diam dia menyapu bagian tubuh penting wanita itu. Lumayan, pikirnya. Meskipun kuncup bunga kecilnya agak kecil, perasaan senangnya tetap ada. Sambil berpikir, dia bertanya dengan khawatir, Nona, apakah Anda baik-baik saja? Lantainya licin, jadi harap berhati-hati. Tepat saat Zhao Yu bertingkah nakal, Liu Xinghui mengalami kecelakaan kecil. Saat tangan Liu Xinghui dipukul oleh Zhao Yu, ia terjatuh ke belakang karena hukum inersia. Namun, saat mereka semua saling mengejek, Wu Fangfang juga tidak tinggal diam. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan wanita itu saat dia mengambil botol anggur merahnya dan mencoba membantingnya langsung ke kepala Liu Xinghui. Serangannya sangat kuat. Jika benar-benar mengenai kepala Liu Xinghui, kepalanya pasti akan terbelah dua. Namun, saat Liu Xinghui terjatuh, ia berhasil menghindari peluru tersebut. Alih-alih kepalanya, Wu Fangfang malah terhantam ke udara dan hampir terjatuh. Wu Fangfang tampak seperti sudah minum terlalu banyak, jadi dia tidak berhasil mengenai Liu Xinghui. Setelah dia benar-benar luput, dia memegang botol anggur dan melambaikannya ke arah Liu Xinghui, sambil berkata cadel dan berteriak, Kamu. Liu Xinghui sama sekali tidak tahu apa yang salah dengan wanita itu. Dia segera menjauh darinya. Pada saat itu, kejadian paling menyedihkan terjadi. Saat Wu Fangfang minum terlalu banyak, setelah dadanya naik turun dengan kuat, dia tiba-tiba muntah. Saat dia kebetulan berhadapan dengan Liu Xinghui, dia muntah ke arahnya, dan membasahi wajahnya dengan muntahannya. Meskipun dia hanya muntah sekali, rasanya seperti bendungan air telah jebol. Setelah dia selesai muntah, bahkan ada setengah udang yang masih menempel di wajah Liu Xinghui. Liu Xinghui hampir menjadi gila, dan dia segera lari darinya. Apa-apaan ini? Itu juga berhasil. Zhao Yu memegang wanita cantik itu di tangannya sambil ternganga melihat pemandangan di depannya. Dia melihat Wu Fangfang perlahan kembali ke tempat duduknya setelah muntah. Dia menduga bahwa Wu Fangfang akan pingsan. Kemudian, Xiao Qin yang mengenakan sweter kuning itu menutupi wajahnya dan berlari ke depan. Ketika dia melihat Zhao Yu memeluk Song Xiaoyuan dengan erat, dia tercengang. Aduh, menjijikkan sekali. Apa yang terjadi? Liu Xinghui. Song Xiaoyuan kemudian menyadari bahwa Zhao Yu belum melepaskannya, jadi dia dengan cepat melepaskan diri dari genggamannya. Kemudian, dia berbalik dan berkata pada Xiao Qin, aku tidak mengerti. Liu Xinghui melarikan diri. Karena Zhao Yu menolak untuk memanfaatkan situasi, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Namun, matanya tertuju pada Wu Fangfang, yang baru saja pingsan.
Kemudian, dia berkata kepada Song Xiaoyuan tanpa malu-malu, "Baiklah, Nona, aku baru saja menyelamatkanmu, tetapi kamu tidak perlu berterima kasih padaku." Hehe. Dia menggosok kedua tangannya dan berkata, "Aku telah menyelamatkan seorang gadis cantik, dan sekarang, aku akan menyelamatkan gadis cantik yang lebih cantik lagi." Hehe. Kemudian Zhao Yu mengulurkan tangannya dengan jahat ke arah Wu Fangfang. Bab 679. Zhao Yu sangat jelas bahwa Song Xiangyuan dan Liu Xinghui bertengkar dan putus karena gelang berbentuk naga itu. Liu Xinghui mencurinya dari koleksi ayahnya, lalu memberikannya kepada Song Xiaoyun. Namun, dia telah memamerkannya, yang menarik perhatian polisi. Oleh karena itu, ayah Liu Xinghui saat ini ditahan di kantor polisi. Namun, karena mereka hanyalah sepasang kekasih yang sedang bertengkar, tidaklah pantas bagi Zhao Yu untuk ikut campur dalam perkelahian kecil mereka. Selain itu, karena gelang berbentuk naga itulah yang telah memberikan petunjuk penting untuk memecahkan kasus tersebut, Zhao Yu tidak dapat berbuat banyak sekarang. Itu di luar kendalinya. Dalam menghadapi misi sampingan, satu-satunya hal yang dapat dilakukan Zhao Yu adalah memanfaatkan situasi dan bersenang-senang dengan seorang wanita cantik. Menghadapi rayuan nakal Zhao Yu, Song Xiaoyuan terpaksa menyimpan keluhannya sendiri. Lagi pula, dalam keadaan seperti itu, dia tidak mungkin melanjutkan masalah ini lebih jauh. Jadi, dia menatap tajam ke arah Zhao Yu dan pergi membayar tagihan di kasir bersama gadis bersweater kuning itu. Saat itu, ada dua orang pelayan yang kesal dengan genangan muntahan. Menghadapi situasi seperti itu, mereka harus bergegas dan membersihkan tempat kejadian. Kalau tidak, hal itu akan memengaruhi pengunjung lain dan mereka akan dimarahi oleh bos mereka. Namun, tidak ada yang benar-benar bersedia melakukan tugas yang merendahkan dan menjijikkan seperti itu. Zhao Yu memahami hal ini. Meskipun dia tahu bahwa hal itu tidak ada hubungannya dengan dirinya, dia mengeluarkan 2 lembar uang $100 dan memberikannya kepada kedua pelayan itu dengan tenang. Melihat uang tip yang sangat besar, mereka berdua tiba-tiba menjadi bersemangat dan segera membereskan tempat kejadian. Hehehe, Zhao Yu menggosok kedua tangannya lagi dan duduk di sebelah Wu Fangfang. Karena Wu Fangfang sudah mabuk, dia tidak menanggapi sama sekali. Sudah bertahun-tahun aku tidak menjadi saudara. Aku tidak suka dengan tepian tempat tidur yang dingin. Saat suasana mulai tenang, lagu itu kembali diputar dari ponsel Zhao Yu. Ia kemudian menyadari bahwa musik di ponselnya telah diatur untuk diputar berulang-ulang, dan lagu itu telah diputar berulang-ulang. Zhao Yu mematikan teleponnya, lalu mengangkat tangannya yang jahat untuk bertindak. Kemudian, setelah dia mengendus dan mencium bau alkohol, Zhao Yu tidak punya pilihan selain berhenti dan mengambil handuk basah di atas meja. Dia kemudian memegang bahu Wu Fangfang dan mulai membersihkannya. Ini adalah pertama kalinya Zhao Yu begitu dekat dengan Wu Fangfang. Sejujurnya, Wu Fangfang sebenarnya cukup tampan. Dia memiliki fitur wajah yang halus dan kulitnya halus. Namun, karena wanita itu telah tertekan begitu lama, hal ini menyebabkan sudut mulutnya dan ujung alisnya memiliki aura yang keras dan mendominasi. Adapun tubuhnya, saat Zhao Yu membersihkannya, dia menariknya lebih dekat untuk mengamatinya lebih seksama. Dia baik-baik saja. Meskipun dia tidak tinggi, tubuhnya proporsional. Namun, aku benar-benar tidak bisa memuji kemampuannya. Lagi pula, dia tidak memiliki otak yang cemerlang, dan dia tidak memiliki keterampilan bertarung yang hebat. Selain itu, ada temperamennya yang meledak-ledak yang perlu dipertimbangkan. Mendesah. Berbicara tentang temperamen yang berapi-api, Zhao Yu tidak dapat menahan diri untuk mengingat ceritanya. Dia ingat bahwa dia telah menyiramkan air ke atas, dan dia juga ingat pertemuan malang suaminya. Dia bahkan ingat ekspresi menyedihkan di wajahnya saat dia minum sendirian saat itu. Kemudian, Zhao Yu menarik kembali tangannya yang telah terulur ke dalam sweater wol wanita itu dan mendesah. Mengapa aku bersikap seperti seorang pria sejati? Lupakan saja, aku tidak akan mengerjaimu hari ini. Aku juga tidak akan membawamu kembali ke hotel untuk mengambil foto. Setelah membersihkannya, Zhao Yu merasa bahwa ia mungkin akan menjadi pria yang baik sampai akhir cerita. Jadi,
Ia membayar tagihannya dan membawanya ke mobilnya. Ia kemudian berencana untuk mengirimnya kembali ke kantor polisi. Namun, ia segera melihat bahwa salju di luar semakin tebal, dan tanah tertutup warna putih. Kepingan salju terus berjatuhan, dan pemandangannya sangat romantis. Namun, saat ia menggendong seorang wanita yang sedang mabuk, Zhao Yu tidak merasakan sedikit pun romansa di udara. Dalam hatinya, dia hanya merindukan Miao Ying. Pemandangan bersalju seperti itu hanya membuatnya merasa lebih kesepian. Bahkan, dia telah berpikir lebih dari sekali bahwa akan sangat hebat jika dia bisa memecahkan kasus mayat wanita tanpa kepala bersama Miao Ying. Ying, aku sudah memecahkan kasus pertama di buku catatan kuning. Waktu itu kita semua salah. Ada 4 kasus lain di buku catatan. Kalau kamu tidak kembali, aku akan menyelesaikan semuanya tanpamu. Oh, tepat saat Zhao Yu tengah berpikir, Wu Fangfang yang duduk di kursi penumpang mengerang kesakitan, yang membuat Zhao Yu kembali ke dunia nyata. Hei, Kak, meskipun ini hanya mobil yang aku pinjam dari kantor polisi, sebaiknya kamu tidak muntah di dalamnya. Zhao Yu menasihatinya, tunggu sebentar, kita akan segera sampai di kantor polisi. Kamu boleh muntah sesuka hatimu. Bang bang bang. Tepat saat Zhao Yu berbicara, terdengar suara-suara di depan mereka. Zhao Yu mengangkat kepalanya dan melihat pintu mobil MPV Buick baru saja ditutup. Mobil itu tampak hendak pergi, sementara gadis dengan sweater kuning tadi menggedor-gedor pintu. Dia tampak seperti sedang marah. Sepertinya ada seseorang di dalam mobil yang telah mencuri barang-barangnya. Mobil Buick itu melaju kencang dan meninggalkan gadis itu di sana. Hai, apa yang sedang terjadi? Zhao Yu tahu ada sesuatu yang tidak beres, jadi dia segera menyalakan mobil dan melaju ke samping gadis itu. Ah, itu kamu. Cepatlah, teriak Xiao Qin. Liu Xinghui menangkap Song Xiao Yuan dan membawanya pergi. Cepatlah, mereka ada di mobil di depan kita. Kemudian, Xiao Qin membuka pintu dan masuk ke dalam mobil. Bro, aku mohon padamu. Tolong kejar mereka, teriak Xiao Qin dengan cemas. Liu Xinghui gila, aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan pada Yuan. Namun, tepat setelah dia mengatakan itu, Xiao Qin tiba-tiba melihat Wu Fangfang yang sedang mabuk, duduk di kursi penumpang. Kamu, Xiao Qin terkejut dan tiba-tiba menyadari situasinya. Kamu, bagaimana kamu bisa membawanya dengan mobilmu? Kamu, Xiao Qin belum selesai berbicara, tetapi Zhao Yu menginjak pedal gas dengan keras untuk mengejar Buick itu, membuatnya terkejut. Panggil polisi. Tidak, aku akan memanggil polisi. Kau, hentikan mobilnya. Xiao Qin jelas mengira Zhao Yu adalah seorang gangster yang memanfaatkan wanita ini, jadi dia berteriak ketakutan. Zhao Yu menyuruhnya diam. Saya polisi. Siapa yang ingin kamu hubungi? Zhao Yu mengemudi dengan sangat cepat, sementara Xiao Qin menjadi pucat dan Wu Fangfang tiba-tiba terlempar ke paha Zhao Yu karena perjalanan mobil yang goyang. Wajahnya mendarat di antara kedua kakinya, yang merupakan pemandangan yang tidak menyenangkan untuk ditonton. Apa-apaan ini? Zhao Yu mencoba mendorongnya, tetapi itu terlihat lebih mencurigakan, karena mobilnya berguncang. Apa yang kau coba lakukan padanya? Bajingan! Hentikan mobilnya. Cepat! Hentikan mobilnya, teriak Xiao Qin lagi. Bajingan, Zhao Yu juga menjadi gila. Dia ingin berteriak padanya agar diam, tetapi teleponnya berdering tepat pada saat itu. Lihat ini, saya seorang polisi, jadi saya sekarang juga sedang berbicara dengan polisi. Berhentilah berteriak. Zhao Yu mengemudi dengan kecepatan tetap sambil melihat ponselnya. Pada pandangan pertama, dia terkejut. Dia pikir Zheng Ke dan yang lainnya mencarinya karena ada masalah mendesak, tetapi ketika dia melihat nomor teleponnya, itu adalah panggilan dari Qin San. Siapa yang meneleponku? Sekarang sudah sangat larut. Mengapa seseorang menelepon dari Qin San? Rangkaian angka ini juga tampak familiar. Zhao Yu khawatir ada keadaan darurat, jadi dia segera menjawab panggilan tersebut. Karena dia sedang mengemudi dan tidak memiliki earphone Bluetooth, dia tidak punya pilihan selain mengaktifkan mode hands-free pada pengeras suara. Halo, petugas polisi Zhao, apakah itu Anda?
Suara seorang wanita lembut terdengar di ujung telepon. Ah, itu kamu. Zhao Yu mengenali suara kepala perawat wanita, Yao Jia. Ini menarik. Saya tidak mendapatkan heksagram kan, jadi mengapa saya bisa bertemu dengan begitu banyak wanita sekaligus? Saat itu sudah hampir tengah malam, jadi dia bertanya-tanya mengapa Yao Jia meneleponnya selarut ini. Ditambah lagi, Zhao Yu telah mengganti nomor teleponnya setelah dia bergabung dengan kelompok investigasi khusus, jadi ini aneh. Selain beberapa orang yang dekat dengannya di Kinsan, tidak ada orang lain yang tahu nomor telepon barunya. Apakah Yao Jia dalam masalah? Bab 680. Yao Jia, namaku Zhao Yu. Ada apa? Apa yang terjadi? Saat Zhao Yu mengejar mobil buik itu, dia menjawab telepon dengan lugas. Pekik. Saat pengemudi buik di depan mereka menyadari bahwa ada seseorang yang mengejarnya, dia tidak hanya menambah kecepatan, tetapi dia bahkan mulai mengarahkan mobilnya untuk mengambil banyak belokan tajam. Zhao Yu terkejut dengan kejadian ini, tetapi ia segera memutar kemudinya untuk mengikuti mobil buik itu dari dekat. Karena perubahan arah terlalu tiba-tiba, sisi kanan mobil itu berputar tak terkendali dan mereka menabrak tong sampah. Ah! Xiao Qin mendarat dengan keras di kursi belakang dan berteriak ketakutan lagi. Yao Jia mendengar teriakan seorang wanita dari seberang telepon, jadi dia segera bertanya dengan rasa ingin tahu, petugas polisi Zhao, apakah Anda tidak dalam situasi yang tepat untuk berbicara? Silakan, jangan khawatir. Zhao Yu memegang kemudi dengan erat dan berhasil meluruskan mobil. Dia kemudian melaju melewati jalan licin yang tertutup salju dan terus mengejar buik. Kemudian, saat Zhao Yu mempercepat lajunya lagi, dalam sekejap mata, dia sudah berada tepat di belakang buik. Oh, kau tahu, Yao Jia berbicara dengan ragu-ragu, aku mendengar dari rekan kerjamu tentangmu, jadi aku ingin bertanya. Wow, bleh. Tepat saat Yao Jia berbicara, Wu Fangfang, yang masih menundukkan kepalanya di pangkuan Zhao Yu, tiba-tiba muntah. Jangan muntah di selangkanganku. Sebaiknya kau muntah di sana. Zhao Yu berteriak marah padanya, tetapi segera menyesalinya. Batuk-batuk, batuk-batuk. Untungnya, Wu Fangfang tidak punya apapun yang dimuntahkan, jadi dia hanya mengeluarkan serangkaian suara napas kering dan batuk sedikit. Yao Jia bahkan lebih terkejut sekarang. Petugas polisi Zhao, di mana Anda? Apa yang terjadi? Mengapa kita tidak berbicara saat Anda tidak begitu sibuk? Zhao Yu dapat mengetahui dari balasan Yao Jia bahwa Yao Jia telah salah paham terhadapnya dan situasi saat ini. Dia segera mengklarifikasi, tidak ada yang terjadi. Ada seseorang yang mabuk di sini. Silakan katakan apapun yang ingin kau katakan. Zhao Yu tahu ada sesuatu yang salah. Dia khawatir Yao Jia benar-benar menghadapi situasi yang sulit. Oh, aku ingin bertanya apakah kantor polisi Miao pacarmu? Apakah kamu sudah menemukannya? Yao Jia bertanya dengan takut-takut. Tepat saat dia menanyakan pertanyaan itu, Xiao Qin berteriak lagi, ah! Teriakan itu bisa saja mengejutkan seluruh alam semesta dan menggerakkan para dewa sendiri. Ternyata, saat Zhao Yu mempercepat langkahnya, dia melaju lurus ke depan dan hendak menabrak buik itu. Wah! Dengan suara keras, mobil itu berguncang hebat, menyebabkan Xiao Qin terguling ke tanah dari kursinya, sementara Wu Fangfang menukik dalam-dalam ke bagian pribadi Zhao Yu. Jejak ban buik dan rem yang berdecit meninggalkan bekas di jalan dan pipa knalpotnya mengeluarkan asap hitam. Pada akhirnya, ia kembali ke pusat gravitasinya dan melaju pergi. Bajingan! Zhao Yu kemudian menginjak pedal gas lagi, tetapi dia tidak lupa menggoda Yao Jia melalui telepon. Kepala perawat, mengapa kamu mengungkit hal ini lagi? Pacarku sudah pergi, dan kamu mencoba memanfaatkan situasi ini. Kamu malah ingin mendapatkan pria tampan itu ke dalam pelukanmu. Lepaskan aku, lepaskan aku. Wow. Xiao Qin ketakutan setelah hampir mengalami kecelakaan, jadi dia mulai menangis sekeras-kerasnya. Dia kemudian mengenakan sabuk pengaman sambil memohon kepada Zhao Yu, aku ingin keluar. Tolong, aku mohon padamu. Petugas polisi Zhao, bagaimana mungkin kau masih bisa bercanda di saat seperti ini? Yao Jia melontarkan kata-katanya.
Menurutku kau punya cukup banyak wanita di sana untuk membuatmu sibuk. Aku khawatir kau tidak layak untuk dipercayai seseorang dengan hidupnya. Hehehe. Zhao Yu terkekeh, lalu cepat-cepat menjelaskan dirinya sendiri. Aku tahu kau akan salah paham. Biar ku beritahu, aku ada di dalam mobil. Aku sedang mengejar penjahat. Orang-orang di dalam mobil bersamaku adalah mereka yang kuselamatkan dengan heroik. Oh, tunggu dulu. Tepat saat itu, Zhao Yu menginjak pedal gas lagi dan menabrak Buick sekali lagi. Bemper dan lampu depan mobil semuanya pecah, tetapi mobil itu sendiri masih melaju dengan kecepatan tinggi. Mobil polisi yang dipinjam Zhao Yu adalah Jetta tua tanpa plat polisi. Setelah tabrakan dengan Buick, dia tentu saja dalam posisi yang kurang menguntungkan. Setelah menabrak mobil 2 kali, lupakan bemper mobil polisi, bahkan kap depannya pun rusak parah. Baiklah, begitulah, kata Yao Jia. Aku menelepon untuk memberitahumu sesuatu yang spesifik. Oh, ada apa? Tanya Zhao Yu sambil mengganti gigi transmisi untuk memacu Jetta sejajar dengan Buick. Melalui jendela mobil Buick, dia melihat bahwa tidak hanya Liu Xinghui yang sendirian di dalam mobil, tetapi ada 2 atau 3 pemuda bersamanya. Dia juga dapat melihat bahwa Song Xiaoyuan sedang ditahan oleh orang-orang ini. Apakah kamu ingat perawat bernama Xiao Ai di departemen kita saat itu? Tepat pada saat yang genting itu, Yao Jia secara aneh menyebutkan nama seseorang secara acak. Oh ya, aku masih ingat dia. Hehehe. Karena Zhao Yu sudah dirawat Yao Jia selama setengah bulan, tentu saja dia ingat semua perawat cantik itu. Pikiranmu kotor sekali. Sekarang setelah pangkatmu naik, tindakanmu berbeda. Ketika Yao Jia menegurnya, Zhao Yu memutar kemudi dan menabrak Buick itu lagi. Xiao Qin berteriak ketakutan lagi, sementara Wu Fangfang masih muntah-muntah di pahanya. Pekik, mobil Buick itu terdorong ke pagar besi di pinggir jalan, yang menyebabkan percikan api berkecamuk di seluruh jalan. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Namun, saya jadi bertanya-tanya mengapa Anda menyinggung soal perawat. Canda Zhao Yu. Tolong jangan bilang kalau Anda mencoba menjadi mak comblang. Apa? Aku tahu kamu pacar yang setia, jadi aku ingin membantu. Yao Jia terkekeh. Jadi, yang terjadi adalah, Xiao Ai menikah, dan dia baru saja kembali dari bulan madu di Selandia Baru bersama suaminya. Kemudian, pengemudi Buick tiba-tiba memutar setirnya dan mendorong Zhao Yu ke pinggir jalan. Dia melakukannya dengan mudah, karena Buick jauh lebih berat daripada Jetta. Setelah terdorong, Jetta berderit seolah-olah akan hancur. Tidak, aku tidak ingin mati. Wow, Xiao Qin segera menutup matanya. Kepala perawat, bisakah Anda langsung ke intinya? Zhao Yu memegang kemudi sambil mendesak Yao Jia untuk mengatakannya. Ada sesuatu yang terjadi di sini. Jika Anda tidak memberitahu saya sekarang, saya mungkin tidak akan pernah mendengarnya. Ruang. Jetta itu terdorong ke tepi jalur pejalan kaki oleh Buick. Kaca spionnya jatuh, kaca depannya pecah, dan bagian terburuknya. Ada pohon phoenix di ujung jalan. Jika Zhao Yu menabraknya, mobil dan semua orang di dalamnya akan celaka. Baiklah. Jadi, Yao Jia mempercepat ucapannya, di Selandia Baru, Xiao Ai mengambil banyak foto, saat dia sedang berbulan madu. Aku melihat pacarmu di salah satu foto itu. Hah? Apa? Zhao Yu berteriak kaget. Apa yang kau katakan? Petugas polisi Miao itu. Xiao Ai sedang mengambil foto, dan dia tidak sengaja memotretnya di latar belakang. Yao Jia mengulangi ucapannya. Apa-apaan ini? Mata Zhao Yu terbuka lebar. Tiba-tiba ia mengerahkan seluruh tenaganya, dan tepat sebelum Jetta menabrak pohon, ia mengaktifkan peluncur pegas tak terlihat dan menggunakannya pada Buick. Kemudian, Buick itu terguncang di udara setinggi sekitar 2 meter, sementara Zhao Yu memutar kemudi dan berhenti tepat di bawah Buick. Kuang. Dengan bunyi keras, mobil Buick itu mendarat dengan keras, tepat di kap mobil Jetta. Karena bagian atas mobil itu sempit dan tidak seimbang, mobil Buick itu segera tergelincir. Mobil itu kemudian berputar dan menabrak pohon besar. Lalu, mobil itu tidak bergerak lagi.